Ya, baik kita mulai saja. Apakah suara saya terdengar? Ya, Oke, kita mulai ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Baik, jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan sosial budaya, ya, kelanjutan daripada materi sebelumnya, ya, terkait dengan tes TKP. Ya, langsung saja. Jadi sebenarnya tips yang waktu pertemuan pertama itu saya sudah kasih ya, bahwa kita harus tahu konteks soal dan bagaimana manajemen waktu. Ya, untuk yang kedua ini saya akan berikan tips ya. Sewaktu-waktu kalian misalnya kehabisan waktu, ya kan? Kehabisan waktu dan soal TKP belum ada Anda kerjakan. Biasa ada orang terlalu lama kerja di TWK ataupun TIU, ya. Ini saya kasih tipsnya. Kalau saya itu soal-soal TKP bisa kasih itu soal-soal TKP itu soalnya panjang-panjang ya, soalnya panjang-panjang. Jadi saya harapkan tidak usah baca soalnya. Dibaca langsung multiple choice-nya saja ya. Ya, jadi langsung dibaca saja choice-nya ya, langsung dibaca choice-nya saja. Tidak usah dilihat apa soalnya. Ini saya kasih contoh ya. Ini ketika Anda kepepet ya, kepepet waktu dalam pengerjaan soal. Jadi kita langsung saja lihat. Ini kan dikatakan untuk pilihan A, berusaha memahami setiap budaya dan keyakinan yang ada, serta ikut terlibat dalam kegiatan yang mereka. Keragaman. Oke, B, bagus ya. Menghormati perbedaan yang ada, namun lebih memilih menjaga jarak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik. Terus C, menghindari acara tersebut karena beberapa kegiatan tidak sesuai dengan kebiasaan pribadi Anda. D, mengajak warga lain untuk mengikuti cara pandang dan kebiasaan budaya yang menurut Anda lebih baik. E, tidak terlalu peduli dengan cara tersebut karena merasa perbedaan budaya bukanlah hal yang penting. Jadi, saran saya langsung dieliminasi yang jelek. Ya, karena rata-rata itu soal ini kalau kepepet ya, kalau kepepet ya, ada Anda kepepet silakan pakai cara begini. Jadi ini rata-rata itu soalnya selalu dia tanya sikap, bagaimana sikap Anda dalam menyikapi konteks soal tersebut. Jadi silakan dieliminasi yang jelek. Mana yang jelek sini? Mana? Ayo, aktif semua. Ayo, silakan. Mana? Ini ada kata tidak peduli toh? C, D, E. Dulu saya aktifkan dulu anunya ini. Apa sorry pen. C lah, langsung toh? Apa? C. Oke, coret. Supaya tidak mengganggu ini. Karena ada kemarin siapa itu Pak Padil kalau saya tidak salah ya. Katanya dia baca berulang kali, berbeda lagi anunya. Berbeda lagi pilihannya. Pokoknya langsung dieliminasi. Supaya tidak mengganggu konsentrasi. C, D, E. Toh? Ini salah toh? Ini salah, ini salah. Mana ini yang benar? Mana yang bagus? Mana nilai 5? Nah, ini ada kata berusaha memahami. Ini ada kata berusaha. Ini baru dia mau berusaha. Itu? Nah, serta ikut terlibat dalam kegiatan melibatkan. Ini menghormati perbedaannya, namun lebih memilih menjaga jarak. Ini lebih parah toh? Namun memilih menjaga jarak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, bagus juga. Mana yang benar sini? Nah, ini. Mana? A. 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 Ya. Lebih ya, lebih bagus ya karena ini ada kata Yang ada. menghormati perbedaan. Dia memang menghormati perbedaan yang ada, tetapi dia lebih memilih menjaga jarak. Ini bikin konteksnya ini sehingga ini agak kurang ya. Jarak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Memang bagus. Cuman kan sesama kita bersosial budaya itu kita harus saling ada namanya toleransi antar umat ya. Toleransi antar masing-masing warga ya. Jadi itu jawabannya yang benar adalah A. Oke? Ada yang bertanya? Ini cari cepat ya. Cari cepat. Biar nggak dibaca soal tuh. Dapat jawabannya kan? Cocok, Ji. Nah, itu ya kita baca soalnya. Anda tinggal di lingkungan Anda bahasa ada suka yang lumayan berapa menit ini. Setiap tahun lingkungan Anda mengadakan acara bersama untuk memperingati hari besar. Namun ada beberapa kegiatan dalam acara tersebut yang mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan Anda. Bagaimana Anda menyikapi? Gitu. Kita dibaca soalnya ya kan? Oke, ada yang bertanya? Ini contoh ya, kalau kepepet kan harus ada namanya plan A, plan B. Yang cuma satu. Karena kalau ujian itu, wah, betul-betul itu otak panas. Ya.
otak panas, berpikirnya tidak ada jeda. Kapan ada jeda, selesai, habis waktu. Oke, clear ya? Lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang ya, coba. Nah, langsung dibaca nih saja. Tetap hadir, ini saya kasih 2 contoh saya soalnya, yang cara cepat. Tetap hadir dan menghormati acara tersebut sebagai bentuk dukungan. Tidak menghadiri acara tersebut, tetapi mengirimkan ucapan selamat sebagai bentuk penghargaan. Menjelaskan dengan sopan kepada rekan kerja bahwa Anda tidak bisa hadir karena perbedaan keyakinan. Meminta rekan kerja agar mempertimbangkan untuk tidak melibatkan Anda. Mengabaikan undangan tersebut tanpa memberikan alasan apapun. Nah, langsung eliminasi. Ya, ini kan jelas toh? Nah, Iya. ini enggak bagus C, toh? D, Nah, E. apa jawabannya? C, C, D, D, E E ya. ya kan? Oke, Iya. mantap. Nah, sudah bisa Mi. Bisa Mi 300. Berapa kan nilai maksimal ini TKP? Bisa mudah-mudahan ya. Bisa kalau di Yakin dan sini, percaya. kalau di Ya, pokoknya yakin toh? Yakin. Nah, yakin. Nah, ini kepepet, cara kepepet yang dipakai. 2 soal. Ah, apa ini? Ini C, D, E. Nah, B bagaimana B? Tidak menghadiri acara tersebut tetapi mengirimkan ucapan selamat sebagai bentuk penghargaan. Nah, ini kan artinya memang dia tidak hadir tapi dia kirimkan ini. Artinya dia hargai Ji, ya, ada bentuk penghargaan daripada temannya ya. Saya belum baca soalnya ini toh. Ini tetap hadir dan menghormati tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keragaman di tempat kerja. Apa jawabannya? A. Ada ada pendapat lain? A. Simpannya. Ada? Ada tadi deh kalau tidak salah dengar. Ada deh. Ini jangan dulu baca soalnya, pura-pura tidak tahu soalnya. Ya toh, supaya melatih juga anunya orang. Melatih kalian bagaimana cara menyikapi toh dengan cepat ini soal tanpa membaca konteksnya soal. Apa? Ada pendapat lain? Ada teks dengar B, D, K? A ya? Saya rasa A yang bagus ya. Ini baru perasaan toh. Nah, kita baca soalnya. Di kantor Anda terdapat kegiatan perayaan hari besar keagamaan dari berbagai agama. Nah, ini poin pentingnya, dari berbagai agama. Berarti apa? Yang ditonjolkan di sini adalah toleransi. Toleransi ya, toleransi antar umat beragama. Oke, clear ya? Salah satu rekan mengundang Anda untuk hadir dalam acara perayaan agamanya. Salah satu rekan. Ya mungkin berbeda dengan keyakinan Anda. Nah, 2 ya. Adanya perbedaan keyakinan dan toleransi. Oke? Anda menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, tetapi merasa ragu untuk menghadiri tersebut. Anda masih ragu-ragu karena mungkin dalam konteks soal dikatakan berbeda keyakinan, ya. Takutnya mungkin ya makanannya apanya kah tidak sesuai toh. Nah, itu. Kadang-kala kita memang ada sebagian orang yang begitu. Tetapi dalam konteks soal yang ditonjolkan di sini adalah nilai sosial budaya, bagaimana kita bersosial, seperti saya katakan pertemuan sebelumnya, kita ini bukan makhluk individu, kita ini makhluk sosial, walaupun berbeda-beda agama, tetap yang kita tonjolkan adalah jiwa sosial. Ya, dalam kasus ini, dalam konteks soal ini yang ditonjolkan adalah toleransi antar umat beragama. Ya, jadi tetap hadir. Ini kan tidak ada dikatakan apa ini misalnya ada juga tiba-tiba di waktu yang sama misalnya ada keluarga yang sakit. Nah, tidak ada kan? Dikatakan ini kita tidak ada masalah dengan waktu kan? Artinya tetap kita hadir dan menghormati acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keragaman tempat kerja. Ini saya rasa 5 ya. Ini poinnya 5. Ini tidak mengadakan, ini bagus juga ya. Tetapi mereka ini cuman yang lebih bagus itu 5 dibandingkan yang lain. Kalau ini kan nah, ini ada katanya karena perbedaan keyakinan ini jangan sampai ini menyinggung perasaannya teman ya, karena dikatakan karena perbedaan keyakinan. Sedangkan yang kita diminta di sini adalah nilai sosial kita bagaimana ya. Ini meminta rekan kerja untuk tidak melibatkan Anda. Ini saya rasa ini sudah jelas salah ya, mengabaikan ini. Oke, clear? Ada pertanyaan dek? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Oke, lanjut. Oke, soal nomor 3. Dalam sebuah rapat, bagaimana mau cara cepat atau dibaca kayak pertemuan sebelumnya? Bagaimana? Cara cepat. Cara cepat aja ya, seperti Baca biasa juga dulu, toh. Pak. Oh, baca dulu. Oke, yang jelas sudah paham ya. Ini dalam Ya. waktu kepepet langsung baca choice-nya saja. Ya. Oke. Kita baca. Dalam sebuah rapat antar departemen, Anda menjadi moderator diskusi. Berarti bicara peran di sini toh. Peran Anda adalah moderator. Ya. Oke. Yang dihadiri oleh berbagai karyawan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ini menyangkut budaya ya. Budaya.
Beberapa peserta mengungkapkan pandangan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan mereka masing-masing yang kadang bertentangan antara satu sama yang lain. Ya, ini ada pertentangan. Ya, itu. Ini dia katakan bagaimana Anda sebagai moderator. Nah, ini dia tanya sikap kita sebagai moderator. Oke? Apa? Mendengarkan setiap pandangan. Oke, bagus ya. Mendengarkan dengan saksama dan berusaha memahami sudut pandang mereka, kemudian mencari jalan tengah. Ini kan ada 3 di sini poinnya dalam konteks soal. Yang pertama peran kita di sini sebagai moderator. Yang kedua, adanya budaya, latar belakang budaya yang berbeda. Oke? Terus yang ketiga, ini adanya bertentangan satu sama lain ya. Kebiasaan mereka masing-masing yang kadang bertentangan yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi sikap kita apa sebagai moderator? Ya, mendengarkan setiap pandangan yang sama dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Ini saya rasa bagus ya. Kemudian mencari jalan tengah. Gitu. Ini selaras dengan sila keempat. Gitu, musyawarah mufakat. Ya, itu toh. Ini harus juga dianukan dalam Pancasila itu harus dikaitkan juga ya. Oke, kedua, membiarkan diskusi berjalan namun hanya ikut berkomentar jika topik tersebut berkaitan dengan budaya yang Anda paham. Nah, saya rasa kurang bagus ya. Ada kata namun. Ini kalimat pertentangan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, itu kalimat pertentangan ini namun. Ini enggak ini. Biasanya pertentangan, kalimat pertentangan. Oke, disimpan dulu. Terus fokus pada tujuan rapat dan tidak terlalu memperhatikan perbedaan budaya. Fokus pada tujuan rapat dan tidak terlalu memperhatikan. Sedangkan di sini konteksnya soal disinggung. Masalah ini kadangkala ada budaya dan kebiasaan yang kadang bertentangan. Ya, kalau kita fokus pada tujuan rapat dan tidak terlalu memperhatikan perbedaan budaya, berarti berbanding terbalik ini. Harusnya kita sebagai sikap sebagai berjiwa sosial budaya itu harus ada action. Ya, harus ada action. Jangan jangan tidak dihiraukan, ya kan? Ini seolah-olah tidak dihiraukan ini, ya. Ini dibiarkan saja tujuannya apa ya, itu yang tujuannya saja diperhatikan. Ini saya rasa kurang ya nilainya. Ya, disimpan saja dulu. Mengkritik pandangan yang menurut Anda tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Ini pilihannya agak ini ya, kurang jelas ini anunya ya, konteksnya ini pilihan D. Kenapa? Karena ini kenapa? Ya, lanjut. Ya, itu karena pandangan yang menurut Anda. Ini kan menurut Anda. Sedangkan kita itu rapat dihadiri lebih dari 2. Ya kan? Kita posisinya juga sebagai moderator. Nah, ini kalau menurut Anda berarti berlaku hukum pribadi. Bukan sosial. Artinya nilai sosialnya tidak ada. Ya, ini saya rasa kurang bagus ini ya. Walaupun mungkin ya menurut dirimu bagus, tapi menurut orang lain itu tidak bagus. Dalam rapat itu harus ada namanya musyawarah mufakat. Ya. Oke, menutup diskusi yang terkait perbedaan budaya karena khawatir dapat memicu. Aha. Ini kan artinya tidak jelas ya kenapa ditutup ini diskusi. Sedangkan diskusi sini kita mau apa yang dicari dalam diskusi? Apa? Tujuan kan? Tujuan bersama. Ya, tujuan bersama. Kalau ditutup diskusi, misalnya belum dapat apa tujuannya dari rapat itu tidak ada gunanya. Ya, rasa ini kurang bagus ya, belum tepat. Walaupun memang dia tahu bahwa dalam konteksnya dikatakan masing-masing memiliki kebiasaan itu bertentangan ya. Kadang ada perbedaan pendapat yang satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi kita tidak boleh gara-gara soal perbedaan pendapat itu kita langsung menutup diskusi. Ya, itu tidak bagus sebagai moderator ya. Nah, jadi jawabannya apa? Yang bagus adalah alfa ya. Sepakat ya alfa ya? Ya, walaupun ada ya, di sini yang pilihan-pilihannya yang bagus, tapi yang paling tepat adalah yang dapat poin 5 adalah alfa. Oke, ada pertanyaan? Begitu ya? Ini cara lambat toh. Tapi tidak apa-apa. Pokoknya sudah tahu tadi cara cepatnya. Ya, misalnya tadi anggap kita buta toh. Tidak lihat. Ya, itu bisa dijawab kan? Ya, sebenarnya ini dari kebiasaan saja. Ya, kebiasaan kalian melihat soal, latihan-latihan. Misalnya ada yang ikut tryout. Kemarin saya lihat di grup, tryoutnya itu agak kurang dia anunya ya. TWK-nya. Ya, saya tidak tahu apanya anunya. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Malas Yakin. membaca. Kenapa Pak? Malas membaca.
Mas, Mas. Ya jangan kalau ujian nanti tuh panjang-panjang. Saya dulu dapat wah sampai saya scroll saya punya anu ya soalnya itu ada beberapa soal baik TWK ataupun TKP itu saya scroll. Saya scroll itu sampai dapat nilainya. Luar biasa panjangnya ya. Jadi makanya saya katakan tadi ada tips yang untuk ikut pertemuan hari kedua dapat tips dan strategi. Ya, langsung baca soalnya. Begitu ya. Oke, tapi kalau masih ada waktu, tidak apa-apa. Dibaca konteks soalnya dulu, dipahami. Tapi satu kali saya dibaca, ya, jangan berulang kali. Habis waktu itu. Oke, lanjut nomor 4. Ah, ini sudah mulai panjang toh. Anda ditunjuk sebagai ketua tim dalam sebuah proyek. Nah, ini ya, ini intinya. Posisi Anda atau peran Anda sebagai ketua tim. Ya, tadi moderator, sekarang jadi ketua toh, naik jabatan. Ah, proyek penting ah. Ini proyeknya penting ini. Oke? Dan anggota tim berasal dari berbagai latar belakang. Ah, ini berbicara masalah sosial budaya lagi kan? Sosial budaya. Toh? Tugas Anda adalah memastikan kerjasama yang baik di antara anggota tim agar proyek dapat berjalan lancar. Namun, nah saya katakan tadi, biasanya ada kata namun itu ada kalimat pertentangan di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia, ini ada dikenal dengan kalimat pertentangan. Di awal pertemuan, beberapa anggota tim terlihat kurang akrab dan cenderung bekerja dalam kelompok. Ya, jadi mungkin ini ada sekat-sekat toh. Ada pilih kelompok yang pro, ada pilih kelompok yang kontra misalnya. Berdasarkan kesamaan latar belakang. Bagaimana Anda mengatasi? Jadi misalnya kelompok yang pilih apa? Pilih yang jawaban A, dia pilih jawaban A. Dia anu ya, satu tim di situ. Jawaban B dia satu tim. Artinya masing-masing dia punya pendapat Putus, Kak. ya. Bagaimana Anda mengatasi hal ini? Nah, sikap lagi ditanyakan kan? Sikap. Ya. Pokoknya masih ingat pertemuan pertama, posisikan diri Anda supaya tidak bergeser, posisikan diri Anda sebagai ketua tim. Ya, pokoknya ini kayak kita ya, seperti saya katakan pertemuan pertama seperti malaikat kita, ya. Walaupun bukan malaikat, tapi posisikan kalian seperti betul-betul malaikat. Ya. Poin A, menghargai perbedaan yang ada dan memberi kesempatan bagi semua anggota untuk saling mengenal. Bagi perbedaan yang ada dan memberi kesempatan bagi semua anggota untuk saling mengenal melalui diskusi terbuka yang menghormati budaya masing-masing. Oke, B. Menghindari membahas hal-hal sensitif seperti suku atau agama agar tidak menimbulkan ketegangan di antara anggota tim. Ya, simpan dulu toh. Menyusun aturan yang ketat agar semua anggota fokus pada pekerjaan dan tidak mempedulikan latar belakang mereka. Kurangan ya. Ah, simpan dulu. Menekankan pentingnya mengesampingkan perbedaan demi mencapai tujuan proyek secara bersama-sama. Nah, ini bagus-bagus semua toh. Nah, menyuruh mereka mengikuti panduan yang Anda tetapkan agar proyek berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, ini saya rasa kurang poinnya ini ya. Ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? Apa? Ayo. Bagaimana? Nah, siapa nilainya ini? TO-nya kemarin, TKP-nya 200? Ada 200 lebih? Ada? Ya. MTO-nya ada 200 lebih? Itu Ada, kalau Kak. 200 lebih itu luar biasa ya. Kalau saya Kak Mantap. A, menghargai perbedaan yang diberikan. Kalau saya A juga, Kak. Oke, sudah 2A. Yang satu tadi, siapa Pak Ono C di? C. Iya. Satu. Ada lagi pendapat lain? Atau bagaimana? Nah, kita lihat C dulu toh. Menyusun aturan yang ketat agar semua anggota fokus pada pekerjaan dan tidak mempedulikan latar belakang mereka. Ini kurang-kurangan ini ya. Kurang bagus tetapi kurang mengena. Kenapa? Karena dia katakan ini kayak kita ini ya, dibatasi oleh aturan yang ketat. Padahal kita kan di sini sebagai ketua tim. Ketua tim itu harus sifatnya bisa mengayomi semua anggota. Jangan sampai dengan aturan yang kita buat itu bisa mempersempit ruang gerak atau mempersempit orang untuk memberikan ide atau gagasan. Nah, itu ya. Biasanya. Saya katakan tadi, posisikan diri Anda sebagai ketua tim. Ya. Kalau Anda menyusun aturan yang ketat, ya walaupun nanti mungkin bagus anunya, maksudnya, tetapi bisa saja itu mempersempit ruang gerak mereka, anggota-anggotanya ya.
Ini saya rasa kurangan ya. Kalau kita lihat A, menghargai perbedaan yang ada, ya, jadi pertama kita hargai perbedaan yang ada, karena memang di sini ada dikatakan bahwa latar belakang ini berbagai latar belakang kan? Nah, latar belakang artinya ada perbedaan di sini, latar belakang. Jadi menghargai perbedaan yang ada dan memberi kesempatan. Nah, ini artinya memberikan peluang masing-masing, ya. Artinya kita tidak persempit dia punya ruang gerak anggota, karena kita diberikan kesempatan untuk memberikan ide atau gagasan, ya, bagi semua anggota, semua kan, untuk saling mengenal melalui diskusi terbuka yang menghormati. Ini ada kata menghormati. Jadi walaupun diberikan kesempatan memberikan ide atau gagasan, tetap kita berprinsip saling menghormati antar budaya masing-masing walaupun berbeda. Ini jawabannya ini 5 ya. Nah, kalau C-nya berapa C? Ini dapat apa C-nya? C-nya mungkin berapa? Tetap ada Kurang bagus poinnya ya. tuh, Kak. Nah, jadi tidak ada poin yang ya, tidak ada poin yang minus. Tidak ada juga 0. Jadi masing-masing apapun yang kalian jawab, masing-masing ada nilainya. Ya. Jadi nilai tertinggi itu ada di pilihan A, alfa. Nah, kalau ini mungkin ini kita selesaikan ini atau bagaimana ini? Atau mau pertemuan ketiga atau bagaimana? Bagaimana, admin? Selesaikan semua topik malam ini Ah, karena cuma 2 oke. pertemuan untuk TKP. Oh, oke. Berarti kita lanjut ya. Jadi clear ya. Kita dapat cari saya jawabannya 5. Mudah-mudahan semua dapat poin 5 semua. Amin. Oke, nomor 5. Amin. Seorang rekan kerja baru di kantor Anda berasal dari luar negeri dan memiliki kebiasaan apa ini? Yang berbeda dengan mayoritas rekan kerja yang lainnya. Misalnya ia seringkali melakukan ritual khusus. Ya, ini berbicara agama lagi toh. Sebelum memulai pekerjaan yang menurut beberapa orang terlihat aneh. Rekan kerja lainnya mulai membicarakan hal ini di belakang apa ini? Punggungnya. Dan Anda merasa situasi ini tidak sehat untuk suasana kerja. Apa yang Anda lakukan? Nah, berarti sikap lagi ditanyakan kan? Pilihan nomor 5A. A ya. 5A. Berusaha mendekati rekan kerja tersebut, belajar lebih banyak tentang kebiasaan budayanya, dan membantu menjelaskan kepada rekan lainnya agar tidak terjadi salah paham. Oke, disimpan dulu. Lumayan bagus ya. Membiarkan situasi ini karena menurut Anda perbedaan kebiasaan bukan urusan Anda. Ini ada kata pembiaran. Sedangkan ini dibicara di belakang. Itu kasihan ini. Orang baru, orang berasal dari luar negeri, memiliki kebiasaan yang aneh menurut rekan kerja yang lain, tetapi kita lakukan pembiaran ya. Ini kan tidak bagus. Kalian juga kalau diposisikan dibicara di belakang sama dibicara di belakang itu kan tidak enak rasanya kan? Kita dibicara di belakang. Itu saya rasa kurang elok ini jawabannya. Ya, pilihannya. Ya. Ini bukan urusan Anda. Terus yang C, bertanya langsung kepada rekan kerja tersebut mengapa dia melakukan kebiasaan itu tanpa memikirkan apakah dia merasa terganggu atau tidak. Ini kita tidak pikirkan dia. Takutnya ini kalau masalah agama itu masalah yang masalah yang berisiko sebenarnya kalau dibicarakan. Ya. Karena jangan sampai kita sampaikan niat kita bagus, tetapi orang yang menerimanya tidak menerima dengan baik. Ya, niat kita mau sampaikan bagus, tetapi jangan sampai berbalik sama kita, dia tidak terima dengan baik. Itu bisa menimbulkan konflik. Kalau konflik agama itu luar biasa ya. Makanya hati-hati kalau bicara masalah agama. Ya, itu saya rasa kurang bagus ini pilihannya. Ya, oke disimpan dulu. Mengkritik kebiasaan rekan tersebut di depan yang lain karena menurut Anda itu mengganggu. Ini tidak bagus ya. Mengkritik kebiasaan. Ini kita harus berjiwa sosial budaya. Ya, menghargai sosial dan budaya masing-masing orang. Ya. Terus menghindari interaksi dengan rekan tersebut agar tidak terlibat dalam masalah. Ini menghindari ini tidak bagus. Apa jawabannya? A. Alfa ya? Alfa. Sepakat Alfa? Ya, Pakat. jadi, oke, berusaha mendekati rekan kerja tersebut, belajar lebih banyak tentang kebiasaan budayanya, dan membantu kepada rekan lainnya agar tidak terjadi salah paham. Ya, mungkin ada bertanya, ini belajar lebih banyak tentang kebiasaannya, artinya kita lihat ya, jangan walaupun kita berbeda kebiasaan, berbeda budaya, ya, ini bukan maksudnya ini kita ikuti budayanya mereka, tidak.
kita harus paham saja bahwa kebiasaan budaya seperti itulah, ya, supaya kita bisa terbiasa dengan budaya yang saling menghargai budayanya teman rekan kerjanya, dan kita bisa jelaskan sama rekan kerja bahwa memang budayanya seperti ini orang. Nah, jangan diganggu, ya, jangan diketawai, jangan dicerita di belakang, itu ya, itu. Jadi poinnya ini adalah 5. Nah, ya, biar tidak baca soal kan. Oke, nomor 6. Tere adalah karyawan dengan tingkat kehadiran rendah pada bulan tertentu karena sering izin menghadiri acara keagamaan. Sebagai atasan, apa yang harus dilakukan? Ini berbicara lagi sikap. Tapi peran kita adalah sebagai atasan. Bukan bawahan ya. Itu konteksnya. Sebagai atasan. Oke, dilihat. 6. Meminta Tere untuk tetap hadir di kantor karena jumlah hari izinnya sudah cukup banyak. Oke, disimpan dulu. Mencari informasi mengenai acara keagamaan sesuai kepercayaan Tere. Oke, disimpan. Menggali informasi dari Tere mengenai acara keagamaan yang harus dihadirinya. Oke, simpan. Mendiskusikan peraturan kehadiran kerja dengan Tere dan mencari solusi penyesuaian jadwal kerja dengan Tere. Oke, disimpan. Berkomunikasi dengan Tere dan tim mengenai kebijakan kehadiran dan kepentingan pribadi termasuk KA. Ini lumayan bagus semua. Itu lumayan. Apa jawabannya? D. Pasti pusing-pusing ini. Apa? Oke, ada pendapat lain. D saya, Kak. D. B. D, D. B, Delta, delta B. saya, Kak. Oh, delta. Delta, Sorry, iya. delta. Oke, delta. Ada pendapat lain? Saya Delta. E, Kak. Oke, E. Nah, ada lagi? 1 delta, 1 E. Error. Ada? Nah, baca konteksnya ya. Baca konteks soal. Seperti pertemuan sebelumnya saya ajari. Tere adalah karyawan dengan tingkat kehadiran rendah. Jadi, Tere ini karyawan. Kita ini nanti disuruh sikap Anda sebagai atasan ya. Sebagai atasan. Tere ini sebagai karyawan. Ya, clear ya. Ini kehadirannya si Tere ini rendah. Karena sering izin. Tapi izinnya itu, dia izinnya kan bukan alpha. Artinya berbeda alpha dengan izinnya. Izin menghadiri acara keagamaan. Sebagai atasan, apa yang harus dilakukan Rudi? Jadi namanya atasannya sini adalah Rudi. Kita lihat D ya. D. Mendiskusikan peraturan kehadiran kerja dengan Tere dan mencari solusi penyesuaian jadwal kerja dengan Tere. Ya, bagus juga ya. Jadi dia mendiskusikan peraturan kehadiran kerja dengan Tere dan mencari solusi penyesuaian jadwal kerja. Oke, kita simpan. Selanjutnya E, berkomunikasi. Ya, jadi ini satu mendiskusikan, satu berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan Tere dan tim mengenai kebijakan kehadiran dan kepentingan pribadi, termasuk acara keagamaan. Ya, ini ada kata dan tim. Ini ada disinggung tim Kak di sini. Tetapi pada dasarnya kalau konteks soal itu ini kan karyawan toh, karyawan. Ini dibilang Tere karyawan dengan tingkat kehadiran rendah. Tetapi tidak menutup kemungkinan adalah karyawan-karyawan lainnya. Ya kan? Ya, takutnya kalau tidak dibicarakan sama tim, misalnya kita sebagai atasan ya, ini Tere di bagian apa misalnya? Di bagian personalia. Taruh di bagian personal. Atau di bagian apa yang gampang? Keuangan. Nah, keuangan misalnya. Itu kan tidak mungkin Tere yang sendiri kerja ke masalah keuangannya. Ya, biasanya itu ada beberapa di bagian keuangan. Ya, ada koordinatornya mungkin. Ya, kalau ini si Tere karyawan. Ada mungkin koordinatornya. Ya, atau Terenya sendiri koordinator. Ini tidak disebutkan di soal toh. Tetapi lebih mencerminkan sikap saling menghargai dan transparansi itu ketika kita berbicara dengan tim. Kita komunikasikan dengan tim. Jadi kita libatkan juga tim. Jangan si Tere dengan atasan atau Rudi kan, Rudi sebagai atasan. Jangan cuma berdua bicara. Bagusnya kita berkomunikasi dengan Tere dan tim supaya tim juga tahu. Nanti ada kecemburuan sosial, bilang ternyata ini Tere dikasih izin sama atasan. Ya, bagaimana kita ini? Ada juga acara keagamaan bagaimana? Misalnya ya, ada waktu-waktu tertentu ada juga yang mungkin izin. Ya, jadi bagusnya supaya satu kali komunikasi diundang juga tim. Ya, jadi kita rembuk
duduk bersama, musyawarah mufakat mengenai kita bicarakan mengenai kebijakan terkait dengan kehadiran, ya, dan kepentingan pribadi termasuk acara keagamaan. Supaya orang tahu, jangan cuma atasan sama bawahan yang tahu. Ya, supaya atasan juga tidak tidak double. Artinya tidak misalnya ada lagi kejadian yang sama, bukan lagi si Tere, si siapa lagi misalnya, si A misalnya lagi dipanggil satu-satu. Ah, itu buang-buang waktu juga, ya. Ini atasan ini banyak waktunya, orang sibuk. Jadi satu kali saja diundang si Tere sekalian sama tim. Kita bicarakan mengenai kebijakan, kehadiran dan kepentingan. Saya rasa ini jawabannya yang 5 ya. Ini kalau saya ya. Ini juga bagus, cuman kita cari yang poin paling tinggi. Ada pendapat lain? Silakan. Ada yang bertanya? Ada? Jadi hati-hati ya. Di dalam soal TKP itu ada pengeco juga. Memang bagus anunya, bagus kalimatnya. Tetapi di dalamnya itu ada pengeco. Ya, jadi sesuaikan dengan konteks soal dan mana yang paling bagus. Mana yang paling bagus. Ya. Cuman ada beberapa kemarin itu hati-hati ya. Ada soal-soal pengeco memang. Jangan juga posisikan kalian itu misalnya yang kemarin itu soal terkait dengan minta tolong itu masalah keuangan ya, sedangkan kita punya uang juga cukup untuk kehidupan kita pada saat itu ya. Nah, jangan sampai kita tolong orang kita yang tersiksa. Nah, itu ya. Itu masih ingat tuh pertemuan yang sebelumnya. Oke, clear. 5 ya. Ada pendapat lain? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk contoh soal anti radikalisme. Ini salah satu topik yang masuk dalam kisi-kisi sesuai dengan Permenpan RB 2024. Ini anti radikalisme. Ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Nomor 1. Anda baru saja bergabung di sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Ya. Nah, ini berbicara masalah agama dan keyakinan lagi. Ini terkait dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Suatu hari salah satu anggota komunitas tersebut mulai menyebarkan materi yang mengarah pada paham radikal. Ya. Poin pentingnya di sini adalah paham radikal di sini ya. Paham radikal. Ini ada intinya soal, konteksnya soal yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan dan toleransi. Nah, seperti saya katakan tadi, toleransi antar umat beragama. Apa tindakan Anda? Berarti ditanyakan adalah sikap. A. Mengajak anggota lain untuk tidak mendengarkan dan mengabaikan orang tersebut. Mengajak orang lain untuk tidak mendengar dan mengabaikan. Tetapi tidak melaporkan kejadian. Ini kalau radikal itu, paham radikal itu harus sampai, biasa itu kalau yang radikal yang betul-betul sudah dapat merusak kebinekaan dan toleransi agama itu harus dilaporkan sama pihak berwajib. Itu ya. Itu anunya ya, itu konteks daripada anti radikalisme, karena anti radikalisme itu bisa memecah kebinekaan, bineka tunggal ika toh, dan toleransi antar umat beragama. Itu dicatat ya, dicatat poin penting daripada anti radikalisme. Kita lihat dan mengabaikan tetapi tidak. Ini saya rasa kurangan ya, tapi disimpan dulu. Berusaha mengajak diskusi orang tersebut untuk memahami pandangannya, lalu menyarankan agar materi tersebut dihentikan. Simpan dulu. Mengingatkan bahwa materi radikal tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas dan segera melaporkan. Ini akan melaporkan ke pihak berwenang. Oke, disimpan. Menghindari interaksi dengan orang tersebut dan fokus pada kegiatan komunitas tanpa ikut terlibat dalam masalah ini. Ini ya. Lepas tangan ini. Oke, disimpan dulu. Bergabung dengan orang tersebut karena materi yang disebarkannya terlihat menarik dan menambah wawasan. Ingat, ini mengarah ke paham radikal. Jangan bergabung. Ini langsung dicoret ini ya. Karena sudah jelas-jelas dia mengarah materi atau konten yang sifatnya mengarah ke paham radikal. Ini otomatis sudah salah ya. Itu? Apa jawabannya? C. Ya. Kalau saya C, Kak. Ingat tadi yang saya tekankan toh? C. Ada pendapat lain? 2 orang bilang C. C ya? C ya? Nah, karena ini sudah paham radikal. Ini kan dijelaskan di konteks soal materi sudah menyebarkan materi yang mengarah ke paham radikal. Ini saya katakan tadi kan, ini ada katakannya kan, dan segera melaporkan ke pihak berwenang. Nah, ini poinnya kan, sudah mengarahkan ke paham radikal, ini harus dilaporkan karena dapat memecah
kebinekaan dan toleransi antarumat beragama. Oke ya, clear ya? Oke. Jadi kalau ya, misalnya anggaplah tidak ada soalnya melaporkan ke pihak berwenang, ya, cari yang mendekati untuk menghindari nih paham radikal, ya cari choice-nya. Tapi biasanya rata-rata soal itu ada itu ya. Ada itu biasanya. Karena ini sudah mengarah ke paham radikal itu harus dilaporkan. Oke, clear ya? Soal nomor 2. Di lingkungan kantor Anda mengerti bahwa salah satu rekan kerja Anda sering berbagi konten di media sosial yang berisi ujaran kebencian. Nah, ini mungkin kait dengan hoax, gitu. Dan mengarah ke ujaran kebencian dan narasi yang mengarah ada lagi radikalisme. Beberapa rekan kerja lain mulai tidak nyaman dengan hal tersebut. Bagaimana Anda menanggapi? Berarti sikap ditanyakan, sikap dalam konteks soal yang ditanyakan ya. Mengingatkan rekan tersebut secara pribadi bahwa kontennya dapat menyinggung orang lain. Oke, disimpan atau mengingat ya, dan merusak hormon. Berarti ini sekedar mengingatkan. Ya, disimpan dulu. Mengabaikannya karena itu adalah urusan pribadi dan tidak. Ini ada kata pengabaian, artinya pembiaran, lepas tangan, ini coret saja langsung. Ini mengganggu saja konsentrasi ini toh. Jadi langsung dicoret soal yang mengganggu pandangan. Nanti ada kemarin itu baca soal berulang kali berbeda pilihannya. Jadi hapus saja deh ya. Hapus saja kalau ada yang sudah tidak bagus, sudah negatif. Terus C, membicarakannya dengan rekan kerja lain tanpa memberitahu yang bersangkutan. Membicarakannya dengan rekan lain tanpa memberitahu yang bersangkutan agar ada tekanan sosial yang membuatnya berhenti. Oke, disimpan dulu. Melaporkan rekan tersebut ke atasan atau pihak berwenang di kantor untuk ditindaklanjuti. Oke, disimpan. Menyebarkan hal yang sama di media sosial karena merasa semua orang berhak menyuarakan. Ini menyebarkan hal yang sama di media. Artinya kita dukung, kita pro sama ini. Paham radikal ya. Ini sudah dicoret ini. Apa jawabannya? Apa yang 5? Yang mana? Kalau saya A. Ayo. Ya, oke. Ada pendapat lain? D. Delta, oke. Ada yang lain? Paham radikal ya? C, oke. Lebih bingung ini. Lagi. A. Tidak ada dipilih B toh? Tidak ada dipilih B dengan D kan? B dengan L. Tidak ada gitu? Kalau ada yang pilih itu bahaya. Oke, apa jawabannya? Yang benar adalah Ada apa tadi poinnya? Apa tadi poin penting saya katakan di awal kalau radikalisme sudah mengarah ke radikalisme. Ini melaporkan langsung melaporkan. Ya, jangan pilih membicarakan. Ini sudah radikal. Ini dapat memecah kebinekaan dan toleransi antar umat beragama. Bahaya, apalagi sudah ujaran kebencian. Ini langsung. Itu kan ada undang-undang IT. Undang-undang IT itu, ketat. Jadi paham-paham radikalisme itu harus dilaporkan segera. Itu ada di undang-undang IT. Ya. Jadi langsung, jangan ragu-ragu. Pokoknya langsung, jangan pilih lagi membicarakan. Ini bisa saja ini memecah langsung. Ini kalau dibicara sama rekan kerja. Nah, sudah masuk dalam ini konten media sosial. Ini kan kalau sudah di-share ke publik, bisa terbaca semua. Rusak reputasi institusi, rusak juga reputasi atasan. Ya, dan lain-lain. Termasuk kalian. Ya, jangan usah dibicarakan. Sudah radikalisme langsung lapor. Ya, mengingatkan rekan tersebut, walaupun memang tidak enak, tapi sudah radikalisme, jangan. Dan ada pembiaran kalau radikalisme. Mengingatkan rekan tersebut secara pribadi, jangan lagi ada pengingat. Ini orang ini ya, orang perlu dipertanyakan karena sudah dia memberikan ujaran kebencian yang mengarah pada radikalisme. Jangan langsung dilaporkan. Jadi poinnya ini adalah 5. Ya, yang delta. Itu ya, ingat ya. Oke, clear. Nomor 3. Dalam sebuah diskusi kelompok mengenai ideologi Pancasila, Anda menemukan ada salah satu peserta yang terus-menerus menyuarakan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara tersebut. Ini berbicara bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Ini berbicara negara ini. Rupanya ini. Bahkan dia mulai menyebarkan ideologi yang bersifat radikal. Ada paham radikal lagi di dalam. Dan mengajak peserta lain untuk ikut. Disuruh pro. Bagaimana Anda menyikapi? Sikap. Poin A, meninggalkannya begitu saja karena tidak ingin terlibat. Jangan kita tinggalkan. Ini saya rasa perilaku yang kurang bagus ya. Kita tinggalkan begitu saja. Oke. B, mengajak peserta lain untuk tidak terpengaruh tetapi tidak menegur. Ada kata tetapi. Ini sama halnya dengan namun.
kalimat pertentangan. Nah, tetapi tidak menegur jangan. Ini langsung silang. Oh, ini kalau aneh-aneh langsung. C. Mengingatkannya dengan tegas bahwa pandangan yang disampaikan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan segera melaporkan ke pihak berwenang. Ada poin pentingnya toh. Kita sudah mengarah. D. Disimpan dulu toh. Berdiskusi dengan orang tersebut secara pribadi untuk apalagi dia berdiskusi sama pribadi. Ini sudah paham radikal. Apalagi dia sudah mengajak, ada ajakan untuk mendukung. Ini negara ini dibicara tuh negara. Biasa ini ya. Ini langsung saja. Membiarkan peserta tersebut menyuarakan pendapatnya tanpa melakukan apapun. Sudah jelas jawabannya adalah Charlie ya. C. Clear ya, ada pendapat lain? Tidak ada. Oke, sepakat. Nomor 4. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah dan salah satu siswa Anda mulai menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dengan kelompok yang berpaham radikal. Sikap tersebut sering membawa materi-materi yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain di sekolah. Ini di sekolah, ini situasinya di sekolah. Apa yang Anda lakukan? Status Anda adalah seorang guru. Guru ya, bukan siswa. Itu konteksnya soal. Kita lihat poin A. Berbicara dengan siswa tersebut secara personal untuk memahami pandangannya dan memberikan bimbingan mengenai nilai-nilai toleransi. Oke, simpan. Langsung melaporkan hal ini kepada pihak sekolah tanpa berbicara terlebih dahulu dengan siswa. Oke, disimpan. Membiarkan siswa tersebut karena itu ini pembiaran lagi. Jangan, langsung silang. Salah ini. Mengajak seluruh siswa untuk berdiskusi tentang bahaya radikalisme tanpa menyebutkan siswa yang terlibat agar tidak mempermalukannya. Oke, disimpan. Mengeluarkan siswa tersebut dari kelas setiap kali dia membawa materi yang dianggap radikal. Apa jawabannya? Yang jelas jangan ada pilih C ya. Apa? Apa? Ayo. Mulai pusing lagi toh. Bagus semua anunya. Tidak ada melaporkan ke pihak berwajib. Ini dalam sekolah ini ya, bukan negara ya, dalam sekolah ini. Jadi Anda menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dengan kelompok yang berpaham radikal. B. Oke, disimpan B. Ada? Ada A, ada B, ada C? Tidak ada C toh? Oke, 2 Delta ada delta? Tidak ada delta. Oke, dicoret ya kalau tidak ada. Oke. Berarti A, B, dan E. Oke. Mana jawabannya yang benar? 4 adalah ini kan posisi Anda seorang guru ya, guru di sekolah. Ya, yang membawa materi-materi ujaran kebencian atau sifatnya hoax yang mengarah ke radikal itu adalah siswa. Ya, siswa. Ingat ya, siswa. Guru itu gunanya adalah apa? Sama dosen itu pendidik. Sorry ya, pendidik. Pendidik. Jadi, ini siswa ini mungkin siswa ini secara umum ya, mungkin siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, terserah. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa Anda di sini posisinya adalah guru. Guru itu mendidik. Ya. Jadi kalau misalnya ada pilih error tadi, ya, mengeluarkan siswa tersebut dari kelas setiap kali dia membawa materi yang dianggap radikal, ini saya rasa bukan solusi yang tepat. Kenapa? Pertama, ada kata setiap kali dia membawa materi. Artinya, kenapa tidak ditegur memang satu kali? Ya, kenapa tidak ditegur? Artinya ini mengeluarkan siswa tersebut dari kelas setiap kali. Ini kasihan juga siswanya. Kenapa tidak ditegur satu kali? Ya, setiap kali dia membawa materi yang dianggap radikal, mengeluarkan siswa. Ini artinya mengeluarkan siswa dalam konteks di kelas, bukan mengeluarkan siswa di sekolah. Ya, di kelas. Dari kelas setiap kali dia membawa materi. Ini kasihan juga gurunya ini. Ya, karena kenapa? Ini setiap kali di kelas, gurunya juga was-was. Ini kenapa ini setiap kali masuk di kelas ini membawa materi yang dianggap radikal. Ini saya rasa bukan ya. Bukan mencerminkan guru yang berjiwa pendidikan ya. Harusnya memang
pada saat pertama kali harus sudah dikasih teguran keras. Ya, itu jangan setiap kali tiap masuk selalu bawa radikal, ini dikeluarkan saja tanpa ada teguran satu kali. Ya, itu ya. Terus yang poin A, berbicara dengan siswa tersebut secara personal. Ya, untuk memahami pandangannya dan memberikan bimbingan mengenai nilai-nilai toleransi. Nah, ini penting. Nilai-nilai toleransi itu penting diterapkan atau diajarkan di sekolah. Ya, karena kenapa? Ini salah satu aspek dalam mencegah namanya paham radikal. Itu diingat ya, nilai-nilai toleransi. Ya, oke. Poin B, langsung melaporkan hal ini kepada pihak sekolah tanpa berbicara terlebih dahulu dengan siswa. Ingat, posisi Anda sebagai pendidik. Walaupun memang siswa ini sudah sering membawa materi-materi menyebarkan ujaran kebencian, tetapi jangan serta-merta kita langsung melaporkan ini. Walaupun memang ya mungkin ada berpendapat kenapa tidak sama tadi konteksnya yang sebelumnya dilaporkan ke pihak berwajib, ya itu. Jadi ingat konteksnya soal peran kita sebagai guru, ya. Jadi ini kan bisa saja siswa itu dalam konteks dia masih lugu ya, misalnya siswa SD, dia kan belum paham, tetapi mungkin lingkungannya yang mempengaruhi dia sehingga dapat terbawa arus menyebarkan konten-konten atau paham-paham radikal, itu kita tidak tahu lingkungannya di mana dia bergaul. Karena lingkungan itu mempengaruhi sikap seseorang, sangat cepat itu lingkungan mempengaruhi. Kalau kita di lingkungan yang bagus, pasti insya Allah lingkungannya bagus. Tapi kalau lingkungannya tempat kita adalah bermukim orang-orang yang berpaham radikal, itu pasti kesana. Ya, gitu. Jadi kalau saya, yang benar adalah sebagai guru adalah jiwa pendidik, kita berbicara dengan baik dengan siswa tersebut secara personal. Kan siswanya ini sering membawa materi-materi menyebarkan kebenciannya terhadap kelompok lain. Dipanggil ini siswanya, ya, untuk memahami pandangannya dan memberikan bimbingan mengenai nilai toleransi. Ini ada nilai-nilai toleransi. Ini nilai-nilai toleransi ini poin pentingnya. Karena nilai-nilai toleransi itu salah satu upaya untuk ini mencegah paham radikal. Ya. Oke? Ada yang bertanya? Ini butuh butuh pemikiran atau butuh analisis yang mendalam ini soal. Ya. Karena mungkin ya ada tadi bermacam-macam ya, ada yang pilih ini mengeluarkan siswa tersebut, ada yang langsung melaporkan, ya kan? Tanpa berbicara, ini kata tanpa berbicara. Ya. Kita ini posisinya ingat ya, konteks soalnya adalah kita sebagai guru. Peran guru itu adalah pendidik. Oke? Clear ya? Oke, ada yang bertanya? Silakan. Ada mungkin yang berbeda pendapat. Kalau saya 4 adalah A, alfa yang nilainya 5. Ya, silakan Pak Uno. Ya. Pak, mengerti Kak? Oke? Ya. Clear ya? Ya. Ya, oke. Lanjut. Anda berada dalam lingkungan keluarga yang sangat kuat memegang nilai-nilai tradisional. Salah satu anggota keluarga mulai terpengaruh oleh kelompok berpaham. Radikalisme lagi toh. Dan menyebarkan ajaran tersebut ke anggota keluarga lainnya. Ini family ya. Family tadi guru, sekarang family, keluarga. Kita lihat. Ya, ditanyakan sikap ya. Poin A, berusaha mendekati dan memberikan pemahaman kepada anggota keluarga tersebut tentang bahaya radikalisme dan pentingnya nilai-nilai kebinekaan. Oke, disimpan. Mengabaikan karena takut terjadi konflik. Jangan diabaikan, pembiaran ini toh. C. Mengajak anggota keluarga lain untuk melawan ajaran tersebut dengan cara kekerasan jika diperlukan. Ini kan bicara keluarga. Mau pakai cara kekerasan dengan keluarga? Mau? Ada yang pakai kekerasan sama keluarganya? Ada? Saya rasa tidak bagus ya. Tidak bagus toh. Kita pakai kekerasan sama keluarga. Oke. Ini saya rasa kurangan ya. Langsung dicoret saja. Menghindari anggota keluarga tersebut dan mengajak jarak menjaga jarak agar tidak turun. Jangan kita hindari keluarga kita ini Pak. Menghubungi pihak berwenang secara anonim untuk minta bantuan tanpa sepengetahuan. Jangan keluarga kita. Masa kita posisinya ini toh
Nah, makanya posisikan kita seolah-olah kita di dalamnya, ya, seolah-olah kita di dalamnya. Ini keluarga kita, ya. Apalagi tidak sepengetahuan keluarga, ya. Kasihan, langsung ditangkap ini. Kasihan keluarganya. Jadi, sorry. Ya, apa jawabannya? Adalah alfa ya. Sepakat ya, A ya. Nah, ini juga nilai-nilai kebinekaan ini salah satu upaya untuk mencegah namanya paham radikal. Ya. Ya. Jadi berusaha mendekati dan memberikan pemahaman kepada anggota keluarga tersebut tentang bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan. Ini ada dulu saya dapat soal di TWK ya terkait dengan nilai-nilai kebinekaan, tapi diberikan contoh kasus seperti ini. Jadi ditanyakan juga sikap. Jadi itu TWK itu rasa TKP, ya. Jadi soal-soal kebinekaan itu ada, ya, ada. Cuman di soal itu diarahkan ke konteks seperti ini, menyikapi suatu kasus dan sikap Anda yang ditanyakan, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi jawabannya ini adalah 5 poin ini, alfa. Oke, nomor 6. Kenapa? Ada mau sampaikan? Aman ya? Oke. Nomor 6. Anda seorang wartawan yang meliput demonstrasi yang berujung anarkis. Ini jadi wartawan lagi toh. Sudah jadi guru, keluarga, dan sekarang jadi wartawan profesinya. Apa yang Anda lakukan sebagai wartawan profesional? Ini ada anarkis. Gitu. Hati-hati ya, anarkis itu bisa masuk juga di anti radikalisme. Ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Kita lihat pilihannya dulu. Melaporkan kejadian secara objektif dan faktual, mengutip sumber kredibel tanpa menyertakan opini pribadi. Oke, disimpan dulu. Tapi ada kata tanpa ya, disimpan dulu lah. Menghindari kejadian, mencari tempat aman, dan menghubungi atasan atau pihak berwenang untuk minta bantuan. Oke. Ini wartawan kita ya. Mengkonfirmasi kejadian, mencari tahu motif aksi, dan mewawancarai pelaku atau saksi mata. Oke. Menentang kejadian dan menyuarakan sikap tidak setuju, serta mengajak demonstran bersikap damai. Oke. Mendokumentasikan kejadian dengan foto, video, atau rekaman suara dan menyimpannya dengan aman. Nah, ini wartawanan ini tuh. Wartawan yang suka dokumentasi. Oke. Masing-masing ada poin-poinnya dalam konteks pilihan. Konteks pilihan pilihan soalnya. Pilihan jawaban. Apa pilihannya? Ini posisi kita demonstrasi wartawan yang sedang meliput demonstrasi. Apa jawabannya? Apa? Kita ini pewawancara lah yang meliput ya. Meliput kan bisa dalam artian bisa rekaman ya, bisa wartawan itu pernah juga kan ya bisa meminta meminta narasumber untuk wawancara misalnya, terus direkam. Itu macam-macam ya wartawannya. Tergantung wartawannya bagaimana ya. Apa yang disuruhkan sama pimpinannya misalnya. Ya, mana yang paling tepat? Apa? Mencari C. tahu. Apa? Satu-satu. Alfa, oke. Charlie. Nah, ada pendapat lain? C. C. Wah, mantap. C. Oke, C. Nah, C, A. Ada B? C. Tidak ada B kan? Oke, C. Ini dihapus toh? Ini juga dihapus. Ini hapus. Supaya tidak mengganggu. Berarti pilihannya sisa A dengan C. Nah, mana yang benar sini? Mengkonfirmasi kejadian, mencari tahu motif aksi, dan mewawancarai pelaku atau saksi mata. Ya. Ini kan dikatakan kontekstualnya, baca ya, kita baca sama-sama kontekstualnya. Anda seorang wartawan yang meliput demonstrasi yang berujung anarkis. Ini kita jadi wartawan yang sedang meliput demonstrasi, ujung-ujungnya itu anarkis. Entah anarkisnya pengrusakan lah, pengrusakan sarana dan prasarana lah, perkelahian ya, bentrok dengan aparat misalnya ya, atau yang lain. Pokoknya anarkis lah ya, macam-macam dia lakukan. Pokoknya sampai pengrusakan dan ada mungkin korban ya, korban jiwa misalnya ya, apakah dia cedera atau bagaimana ya. Apa yang Anda lakukan sebagai wartawan profesional?
Ini ditanyakan profesional. Ya, bukan wartawan biasa nih, wartawan yang profesional. Karena ada juga wartawan biasa. Mungkin kalau wartawan biasa, ya kayak begini, Ji. Mengkonfirmasi kejadian, mencari tahu motif aksi, mewawancarai pelaku atau saksi mata. Tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan yang dilakukan. Cuma mengkonfirmasi saja kejadian bahwa telah terjadi demonstrasi yang berujung anarkis. Ya. Mencari tahu motif aksinya bagaimana, dia liput saja. Ya. Dan mewawancarai pelaku, ya pelakunya mungkin yang yang bentrok, yang atau melukai aparat misalnya, diwawancari saja. Kenapa kau lukai? Ya begitu. Kayak mengalir saja kan? Ya, tanpa ada effort lebih. Tanpa ada apalagi namanya? Tanpa ada sikap yang mencerminkan bahwa Pak wartawan ini profesional. Ya, atau saksi mata itu saja dilakukan. Saya rasa ini kurang ya. Bagus, tapi ini wartawan mungkin ini. Wartawan biasa toh. Nah, wartawan gajian ini. Gaji 1 juta ke bawah, di bawah UMP. Nah, mungkin ini ya yang poin A mungkin yang wartawan profesional. Ya toh? Karena dia melaporkan kejadian secara objektif dan faktual, ya, dan mengutip sumber kredibel tanpa menyebarkan opini pribadi. Ini kan kasihan ya, melaporkan kejadian secara objektif dan faktual. Jadi ada actionnya. Jadi lapor, walaupun ini action juga kan, tapi dia cuma mengkonfirmasi saja, mencari tahu, ya, dan wawancara ini dia objektif dengan faktual. Artinya ini berguna nanti ketika dilakukan penyelidikan ya sama aparat penegak hukum misalnya, karena dia melaporkan kejadian secara objektif dan faktual. Bisa saja dia cuma mengkonfirmasi kejadiannya, mencari tahu motif aksinya, tapi yang diwawancari kan pelakunya. Bisa saja pelakunya lepas tangan, dia tidak jujur misalnya, atau saksi matanya ini pro dengan pelaku. Nah, kita tidak tahu, ini masih mengambang ini pilihannya. Masih mengambang. Kalau ini dia laporkan sesuai dengan kejadian, apa yang terjadi betul-betul di lapangan, bagaimana itu secara objektif dan secara faktual. Apa yang terjadi laporkan apa adanya, bukan ada apanya. Nah, itu hati-hati ya. Karena ada beberapa juga oknum yang tidak melaporkan secara objektif dan faktual, ya. Mengutip sumber kredibel tanpa menyertakan opini pribadi. Ini mungkin bentuk pencegahan ya, karena dikhawatirkan bisa saja ada meluas ya, meluas ini demonstrasi ini ya, sampai bisa meluas sampai bisa merusak kebinekaan ya, itu. Oke, ada pendapat lain? Ada mau disampaikan? Clear ya? Ya, ini butuh juga pendalaman ya, pendalaman analisis ini soalnya. Ya, walaupun pendek tapi membutuhkan analisis. Ada pendapat lain? Ada? Aman ya? Oke, jadi tahu dulu konteks soal dan lihat choice-nya. Kalau bagus semua, kita harus telah satu-satu. Ya. Oke, clear. Nah, sekarang sudah kita pindah ke materi profesionalisme. Profesionalisme. Ini wartawan, tadi kan bicara wartawan profesional. Nah, sekarang profesionalisme. Nomor 1. Faisal, seorang anggota tim di sebuah proyek penelitian, mendapatkan tugas untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Namun, ada kalimat pertentangannya, dia menyadari bahwa beberapa data yang diterima tampak tidak akurat. Apa yang sebaiknya Faisal lakukan untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan? Nah, ini tulis sini soal profesionalisme. Ini terkait dengan sikap, ya toh? Apa yang Faisal lakukan? Kita lihat poin A, mengumpulkan semua data yang ada dan menyerahkannya kepada atasan tanpa memverifikasi. B, memeriksa dan mendiskusikan data yang mencurigakan tersebut dengan rekan-rekan tim sebelum melaporkannya. Oke, disimpan. Mengabaikan data yang mencurigakan dan tetap melanjutkan. Mengabaikan, ada pengabaian. Jangan mengabaikan data. Ya. Menggunakan data yang tidak akurat tersebut namun menambah catatan bahwa data tersebut mungkin bermasalah. Nah, itu solutif juga ini ya. Melaporkan kepada atasan bahwa ada tidak keakuratan dan meminta bimbingan lebih lanjut tentang cara melanjutkannya. Apa jawabannya? Jangan juga langsung atasan ini toh. Nah, pusingin atasan sudah banyak diurus. Masa gara-gara begini langsung dilaporkan di atasan. Ingat ya, ada peran-peran atasan dan peran bawahan. Ya, jangan sampai masih bisa dikerjakan sama bawahan, langsung lapor sama atasan.
Tuh ada anunya ya. Ada tingkatan-tingkatan laporan itu. Ya. Oke, ada. Silakan. Hmm. Atau ada yang apa? B. 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 Oke, B. Ada D? B. B ya. Ada delta? Tidak ada. Enggak gitu? Oh, B semua. Oke. Jadi jawabannya adalah beta. Beta ya, beta. Memeriksa dan mendiskusikan data yang mencurigakan tersebut dengan rekan-rekan tim. Nah, ini bagus ya. Jadi dilibatkan tim sebelum melaporkannya. Ini ada. Jadi ini salah satu sikap profesionalisme. Ya. Jadi kalau profesionalisme itu bukan langsung menerima saja ini. Ini harus kita betul-betul bertindak secara profesional. Jadi kita pertama itu sikap profesionalismenya yang ditunjukkan dalam pilihan B adalah memeriksa. Terus mendiskusikan. Terus melibatkan rekan-rekan tim. Nah, itu profesionalisme dibandingkan dengan pilihan lain kan. Kalau A mengumpulkan semua data yang ada dan menyerahkannya kepada atasan tanpa ada kata tanpa memverifikasi. Rusak ini. Ini harus disilantai dari awal. Berarti B. Langsung B ya. Nah. Oke. Anda karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Posisi Anda sekarang adalah karyawan. Ingat ya, langsung disimpan di pikiran. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Ini pekerjaan yang banyak. Dan deadline-nya sama. Overload. Sebagai karyawan profesional. Karyawan profesional. Ada kan karyawan biasa. Ada juga luar biasa. Tapi yang diminta sini karyawan yang profesional. Ada juga biasa-biasa saja. Banyak macamnya jenis karyawan toh. Tapi yang di sini kontekstual adalah karyawan yang profesional. Oke. Kita lihat poin A. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpukan di meja untuk dikerjakan. Oke, disimpan dulu. Tapi ada kata dengan meninggalkan setumpu ya. Tapi disimpanlah dulu. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa lembur. Oke, disimpan. Ada berharap tuh, harap cemas. C, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil yang sebisanya. Oke, disimpan. D, melapor pada atasan bahwa Anda membutuhkan bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, ada kata melapor kepada atasan. Ini terkait mungkin tambahan SDM. Ya, karena deadline-nya sama, banyak juga pekerjaan. Ya, oke, disimpan. Error, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan di rumah sampai larut malam. Koknya, ini. Apalagi namanya? Pokoknya oper ya, oper. Ya, dilihat dulu mana yang bagus. Mana yang mencerminkan sikap profesional seorang karyawan di sini? D. Hah? Kalau saya D, Kak. D ya, D. Oke, D. Oke, ada pendapat lain? Ada? Ada pendapat lain? Bingung? Oke, kita telah ya. Konteks soalnya adalah posisinya peran adalah karyawan yang profesional. Ya, nilai profesional di sini kita lihat poin A, pulang sesuai jadwal namanya ini bukan profesional ini, meninggalkan setumpuk pekerjaan. Itu dikerja artinya menunda. Bisa karena pun menunda pekerjaan ini. Ya, pulang sesuai jadwal. Mungkin terlambat datang, cepat pulang. Ada juga begitu tuh oknum. Ini kurang mencerminkan sikap profesional yang begini, ya. Terus memilih lembur dengan harapan. Ada harapan. Harap dong. Nanti tidak dipenuhi harapannya. Kecewa mi. Ini saya rasa bukan sikap profesional. Ya. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Berapa diselesaikan. Jadi selesaikan sesuai dengan semampunya. Ini saya rasa bukan mencerminkan sikap profesionalisme. Terus D, melapor pada atasan bahwa Anda membutuhkan bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Ini kan terkait dengan penambahan SDM. Jadi ini sikap jujur, ya, jujur. Karena memang di konteks soal adalah semuanya pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Ada kata sangat banyak dan deadline-nya sama. Oke, disimpan. Poin E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan di rumah. Kasihan kok, bukan profesional ini. Kurus lagi, misalnya ada keluarganya, kurus lagi ini semua. Sampai larut malam, ini bisa saja kerja sampai larut malam, terlambat datang paginya. Bukan mencerminkan sikap sikap profesional.
Jadi saya rasa yang benar adalah poin ada nilai jujur di sini ya. Jika kita jujur, laporkan ke atasan bahwa memang tugas yang banyak ini harus saya butuh bantuan karyawan lain. Karena mengingat deadline tugas tersebut sama. Harus dikumpul dalam waktu yang sama dengan pekerjaan yang sangat banyak. Ya, jadi benar ya. Jadi ini poinnya adalah 5. Di mana nilai yang D ini ada nilai jujur ya. Kita jujur sama atasan, jangan simpan itu pekerjaan. Ya, jadi diskusikan. Ya, jadi ini hal-hal atau sikap-sikap yang ini bisa dilapor sama atasan langsung. Karena yang bisa menambah karyawan lain adalah ya atasan sebagai pucuk pimpinan, ya, manajer. Tidak mungkin kotanya itu koordinatormu. Sedangkan yang mengelola dan mengetahui semua pekerjaan dan mengevaluasi itu atasan sebagai pucuk daripada pimpinan. Oke ya, clear. Nomor 3. Pada suatu hari di perusahaan tempat Anda bekerja terdengar isu bahwa salah seorang pegawai telah menggelapkan uang penjualan untuk kepentingan pribadinya. Isu ini sangat cepat menyebar. Isu ya, isu. Sehingga menjadi buah bibir di perusahaan. Ini gosip, kita gosip. Pegawai yang diisukan melakukan penggelapan tersebut sudah tidak masuk beberapa hari. Bagaimana menurut Anda? Ini ada isu. Ini ada salah seorang pegawai atau oknum yang menggelapkan dana. Ya. Ini dari konteks soalnya ini masuk profesional. Kenapa? Karena ditanyakan di sini kan, di perusahaan tempat Anda bekerja terdengar isu bahwa salah seorang pegawai telah mengalami. Ini ditanyakan sikap Anda. Ya, kita lihat dulu pilihannya toh. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi tegas. Oke, simpan. Anda akan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada rekan kerja. Oke. Kabar tersebut belum pasti sehingga Anda memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Oke. Karena kan kata isu ya, ingat ada kata isu. Sifat pegawai yang menggelapkan uang perusahaan tersebut sangat di luar batas dan menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Ingat ya, ada kata isu. Anda akan mendatangi rumah pegawai yang diisukan menggelapkan uang perusahaan tersebut. Cuman di sini, ini kasihan ya, pegawainya yang diisukan melakukan penggelapan sudah tidak masuk beberapa hari. Nah, ingat ya, konteksnya sudah tidak masuk beberapa hari. Apa jawabannya? Apa? Ingat ya, ada kata isu. Tahu artinya isu toh? Belum tentu benar. Anunya. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Masih ada kata isu. Apa jawabannya? Nah, bagus-bagus semua toh? Apa? Apa pilihannya? Isu. Sorry. Ini soal nomor 3. Apa? Ingat ya. Ini di perusahaan tempat Anda bekerja terdengar isu bahwa salah seorang pegawai telah menggelapkan. Ini masih isu ya. Tidak ada kata nggak. Isu ini sangat cepat menyebar. Nah, sehingga menjadi buah bibir di perusahaan. Pegawai yang diisukan melakukan penggelapan tersebut sudah tidak masuk berbahaya. Karena diisukan. Kita lihat poin A ya. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Ini kan belum benar. Kenapa mau sanksi orang? Sudah masih isu. Belum fakta. Ini harus diuji kebenarannya. Kalau isu itu harus diuji kebenarannya. Harus ada justifikasinya ini. Bahwa isu ini betul-betul faktual atau hanya hoax. Hati-hati ya. Jangan. Bisa-bisa kalau menuntut balik ini karyawan yang masih menjadi isu, menuntut balik, bisa kalian yang kena. Ya, hati-hati sekarang ya. Aturan. Ini saya rasa kurang tepat ya. B. Anda akan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada rekan kerja. Ini kan ditanya bagaimana menurut Anda ya. Anda akan menanyakan. Oke, bagusnya disimpan dulu. Kabar tersebut belum pasti. Ya, belum pasti karena masih isu. Gitu. Sehingga Anda memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Ini juga bagus. Ya, disimpan dulu. Delta, sifat pegawai yang mengelapkan tersebut sangat di luar batas dan menyebabkan ini kan belum masih isu. Jadi langsung dicoret. Anda akan mendatangi rumah pegawai yang diisukan menggelapkan tersebut. Kenapa mau datangi? Dengan tujuan apa kau datangi? Kau ini posisinya bukan atasan dan bukan bawahan.
Ya kita tidak tahu posisinya ini kok di mana ini. Di konteks soal kan dikatakan di perusahaan tempat Anda bekerja. Kita dengar isu bahwa salah seorang pegawai. Kau tidak tahu posisinya ini pegawai apa. Dan kau juga posisimu kita tidak tahu di sini dalam konteks soal. Ya, jadi buat apa kau datang untuk apa? Ya, apalagi ya dikatakan sini mendatangi rumah pegawai yang disukan menggelapkan uang perusahaan. Kau kan takutnya dia merasa apa? Nah, itu ya. Jangan pilih ini, jangan juga ini. Ini Anda akan menandakan kebenaran ini juga jangan ya. Antara B dengan C. Mana yang benar? B C. dengan C. C. Ada pendapat lain? Kenapa A? Kenapa pilih C? Oke. Ditanya dulu, kenapa pilih C? Karena jadi harus belum ada alasan, toh? pasti ada namanya, ada kata kunci karena kabar tersebut belum pasti. Oke, good. Ada pendapat lain? Ada pilih B? Ada pilih B? Ada? Tidak ada ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Ini saya sudah tandaikan isu. Isu itu belum apa? Belum bisa dipastikan ini benar atau tidak, ini faktual atau tidak ini isunya. Masih isu. Mungkin ada orang temannya yang sakit gigi atau mau apa? Mau merusak citra daripada temannya, ya dia sebarkan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Ya, itu ya. Jadi sikap kita adalah kabar tersebut belum pasti sehingga Anda memilih untuk tidak berkomentar. Janganlah berkomentar, jangan cari aneh. Karena belum tentu. Ini masih isu. Jangan sampai Anda berkomentar malah menimbulkan hal-hal yang bisa Tidak bisa diinginkan. mencederai teman tersebut. Ya, yang tidak diinginkan ya. Jadi cari aman. Ini ada posisinya. Makanya pahami konteksnya soal. Ada kalanya kita cari aman, ada kalanya kita harus bertindak. Itu ya. Jadi disesuaikan daripada konteks soal. Itu ya, makanya saya katakan dari awal, ingat konteks soal itu diposisikan diri kita ya, supaya bisa ya. Supaya bisa menjawab soal dengan tepat. Oke, nice. Nomor 4, seorang tamu datang untuk minta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda. Saya katakan sikap tuh. Ini ada tamu ini datang meminta pelayanan. Tetapi dia tidak membawa syarat-syarat lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang jauh. A. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Ya, oke. Ya, kita tidak tahu regulasinya, regulasinya institusi atau kantor sini kita tidak tahu regulasinya. Oke, disimpan dulu. B. Melihat syarat-syarat apa saja yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Oke, bagus juga. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan. Oke, bagus juga. D. Langsung memberikannya pelayanan, karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. Nah, ini ada kata hal yang biasa. Bagaimana kalau syarat-syarat ini terkait dengan misalnya sertifikat tanah, misalnya KTP yang kelupaan, ya tetap dilayani. Nah, ini saya rasa kurang bagus ya. Oke, sini dicoret. Langsung memberikan pelayanan karena kasihan. Nah, ada kata kasihan. Dia sudah datang dari jauh. Oke, disimpan dulu tuh. Apa jawabannya? Yang jelas jangan ada pilih D ya. Apa? Apa sikapnya di sini yang bagus? C. Ya, C. Oke. Kita ingat ya. Posisi kita di sini adalah bukan atasan, ya, bukan atasan. Ya, bukan atasan. Karena kita ini seorang tamu datang untuk meminta pelayanan tetapi dia tidak membawa syarat-syarat. Jadi kalau dibaca konteksnya soal sini, kita sebagai Salah, pelayan C. ya. Apa aja yang benar? Antara A Apa? dengan B. Antara A dengan B, oke. Kita lihat A ya. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Ini dari jauh. Apakah tepat? Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Ya oke, disimpan bagus juga ya. Menolak dan memintanya. Tapi ada kata penolakan ya. Penolakan ini dari tempat yang jauh. Ya, misalnya dari mana ini? Apalagi kalau misalnya uang transportnya terbatas, ini kita tidak tahu ini masyarakat yang mampu atau yang berkecukupan. Ya, begitu ya.
Ya gak aneh ya. Ini soalnya mulai hot. B. Melihat syarat-syarat apa saja yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Barangkali. D. Barangkali. Ada kata barangkali. Ini biasa kalau ada dalam bahasa Indonesia itu kata barangkali kasih meraba-raba ini. Biasa itu kalau kita diartikan dalam ilmu apa orang psikolog itu ada kata barangkali berarti masih meraba-raba ya. Artinya tergantung moodnya. Kalau moodnya bagus, itu kan orang kadang-kala moodnya bagus, ada juga moodnya yang tidak bagus ya dalam situasional ya. Jadi ada kata barangkali ini tergantung mood. Ini mengambang dia punya pernyataan ini ya. Kalau saya punya anu ya, memang bagus ya, tapi ada kata mengambang ini dalam ilmu psikolog ini kurang bagus ini. Ini mengambang ini ya. Karena kita tidak tahu moodnya itu orang. Kalau moodnya ini yang melayani bagus, ya mungkin kasih pelayanan ya kan. Tapi kalau moodnya tidak bagus, tidak dikasih pelayanan. Nah, apalagi katanya melihat syarat-syarat apa saja yang kurang barangkali masih bisa di. Kau posisinya ini bukan atasan ya, bukan atasan. Ingat, yang kedua adalah kau bukan atasan di sini. Berarti kalau misalnya moodnya lagi bagus, berarti dikasih pelayanan. Padahal mungkin ada kebijakan kantor yang mewajibkan harus ada. Misalnya KTP misalnya kurang, dia lupa bawa. Itu kan KTP yang penting biasa kan? Dalam pengurusan apa saja itu sering dimintai KTP. Ya, ini saya rasa kurang tepat ya kalau D. Kau bukan ingat ya, posisi kalian bukan atasan. Ya. Antara A dengan C. Menolak dan memintanya kembali syarat ini saya rasa kurang aneh ya. Ini harusnya yang begini, ini kan ada poin penting dalam konteks soalnya itu adalah sangat jauh dan tidak membawa syarat-syarat lengkap ya suratnya. Mungkin ada regulasi kantornya bahwa harus ada KTP misalnya atau kartu keluarga. Ya, sebagai poin yang kalau menurut saya adalah C yang 5 ya. Karena kenapa? Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakannya. Ini kan yang menentukan atasan sebagai pucuk pimpinan. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Andai kan kita atasan di sini beda kasus lagi. Tapi karena kita bukan atasan dalam konteks soal, berarti harus kita berkonsultasi sama atasan. Karena ini ya apalagi ini sangat jauh toh, kasihan kalau misalnya dia tidak ada transport untuk pulang lagi ya, atau syarat-syarat untuk melengkapi syarat-syarat surat yang masih kurang. Jadi ini poin 5 ya. Ini C, Charlie. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakannya. Sempat ada kebijakan dari atasan? Karena memang yang memberikan kebijakan adalah pucuk pimpinan yang tertinggi. Ya. Direktur, atasan, dan presiden direktur ya. Tergantung dia. Oke, clear ya. Nomor 5. Nomor berapa ini? Ya, sedikit lagi. Anda sedang terburu-buru pergi kantor karena ada rapat mendadak dengan atasan Anda, tetapi Anda mendapati piring pecah di lantai dapur rumah. Nah, yang dapat membahayakan orang lain. Tindakan Anda, membiarkan saja dan terburu-buru ke kantor, menelpon teman Anda untuk menggantikan rapat, menelpon teman Anda bahwa Anda sedikit terlambat datang, membersihkan pecahan piring, membersihkan pecahan lalu datang terlambat, menutup pecahan piring-piring dengan kain karena terburu-buru terlambat. Apa ini? Apa bilangnya ini? C. Error. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? B. Oke. C. Ada lagi? C. Nah, B, C, E. Kalau ini jangan ya. Berarti ini sepakat dihapus toh supaya tidak mengganggu konsentrasi D. Nah ini sudah jelas ya. Lalu datang terlambat. Jadi dia utamakan dia bersihkan pecahan tersebut lalu datang terlambat. Sedangkan ini dikatakan ada rapat yang mendadak. Ingat ya, konteks soal rapat mendadak dengan atasan. Atasan ini bos. Atasan ini bukan kaleng-kaleng toh. Tetapi Anda mendapati piring yang pecah di lantai dapur. Ini kan dapati piring dapur. Ini juga dikatakan sini membahayakan orang lain. Entahkah keluarganya dibahayakan atau apa. Sana keluarganya yang lain. Ya. Jadi yang tepat adalah tadi katakan B, menelpon teman untuk menghentikan rapat. Nah, ini atasan ini. Ya. Atasan nanti dinilai sama atasan. Tidak bagus nilainya, mempengaruhi gaji, kinerja. Nah,
Ini saya rasa kurang bagus ya. Oke. B. C. Menelpon teman Anda bahwa Anda sedikit terlambat datang dan membersihkan. Kenapa temannya ditelepon? Kenapa temannya ditelepon? Sedangkan ini atasan ini. Atasan ini. Toh? Ini temannya ditelepon, Mbak. Ada lagi Anda sedikit terlambat lah. Juga ini. Toh? Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, dibaca ya. Menutup pecahan piring dengan kain karena terburu-buru agar tidak terlambat rapat dengan atasan. Nah, bisa kan kita tutup dulu toh dengan kain. Terus ketika kita sudah sampai di kantor, kita WA keluarga. Hati-hati bos. Ada itu saya tutup Saya tutup dengan kain itu pecahan piring, hati-hati diinjak. Atau boleh ditulis warning. Nah, dikasih tanda toh. Itu saya rasa ini yang paling tepat di antara pilihan-pilihan yang lain ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Lanjut. Ya, oke. Anda mendapat tugas dari atas yang menurut Anda sulit dikerjakan dalam waktu yang diberikan. Bagaimana Anda akan menanggapinya? Nah, segera memulai pekerjaan dan mencari cara untuk mengolah waktu, menjelaskan kepada atasan bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat, menunda pekerjaan tersebut karena tidak mungkin selesai tepat waktu, mencari bantuan dari rekan kerja untuk mempercepat penyelesaian tugas, mengerjakan tugas secepat mungkin meskipun hasilnya mungkin tidak maksimal. Ya, apa jawabannya? Ayo. Apa? Ini profesional, masih profesionalisme ini ya. Oke, B. B. Apa lagi? Nggak ada. Nah, antara B dengan error. Nah, ada pendapat lain? Nggak ada. Oke, kita lihat ya. Kalau poin A, segera memulai pekerjaan dan mencari cara untuk mengolah waktu sebaik mungkin. Anda ini kan dikatakan konteks soalnya Anda mendapat tugas dari atasan. Jadi atasan ini yang kasih tugas langsung ya. Bukan bawahan dan bukan teman. Ya, kasih tugas ini. Yang menurut Anda sulit dikerjakan. Ini menurut diri Anda, bukan menurut atasannya. Ingat, menurut diri Anda. Sulit dikerjakan dalam waktu yang diberikan. Jadi ada time limit waktu yang diberikan. Ingat ya. Bagaimana Anda menanggapinya? Kita lihat poin A. Segera mulai pekerjaan dan mencari cara untuk saya rasa kurangan ya. Segera memulai pekerjaan dan mencari cara untuk mengolah waktu sebaik mungkin. Ini kurangan ini. Kurang mengena. Kenapa? Karena Anda katakan ya, ini kurang berbanding terbalik sama konteks soal ini. Karena di sini katakan kan yang menurut Anda sulit dikerjakan. Sedangkan dikatakan sini segera memulai pekerjaan dan mencari untuk mulai waktu. Ini berbandingan ya. Berbanding terbalik sama konteks soal. Langsung dicoret ini. B. Menjelaskan kepada atasan bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat. Ini walaupun ada nilai kejujuran di sini, tetapi ini kan dikatakan di sini menjelaskan kepada atasan bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat. Ini ada nilai di sini bahwa Anda mendapat tugas dari atasan yang menurut Anda sulit dikerjakan. Ya, ini kan kita tidak tahu atasan juga kan, masing-masing beda-beda penilaian. Tapi disimpan dulu. Kita lihat poin C. Ini jelas salah. Mencari bantuan dari rekan kerja. Ini artinya merepotkan lagi rekan kerja ini. Walaupun niatnya bagus ya. Tapi merepotkan, sempat ini rekan kerja sibuk. Ya, saya rasa kurangan ini ya. Walaupun kita makhluk, saya katakan tadi makhluk sosial, tetapi ya kita tidak tahu. Ini kan rekan kerja dikatakan di sini ya. Ini bagian juga konteks soalnya. Ini atasan yang memberikan langsung pekerjaan. Itu. Mengerjakan tugas secepat mungkin. Meskipun hasilnya mungkin tidak maksimal. B atau E? Apa? B. E. B. Error. B. Bebek. Bebek. Bebek ya? Iya. Bebek atau error? B. Bebek. Bebek ya? Kenapa bebek? Kenapa? Karena ada situ. Jujur kita Pak, kalau ada dikasih Ya. terlalu singkat. Ya. Kalau E, kenapa salah? Karena ada Karena tidak katakan sesuai juga. Iya, tidak sesuai pekerjaannya. Gitu. Meskipun Ragu-ragu hasilnya tidak betul. maksimal. Pintar ini ya. Oke, mantap. Sudah bisa analisis soal toh? Jadi makin banyak Anda latihan ya, itu melatih juga Anda ya, terbiasa. Dan ini di Oh, jadi soalnya saya rasa- Pak.
Oh, ini soalnya ini. Ah, semoga Ada semoga ini begini. soalnya, Nek toh. Ah, biar langsung dihantam saja jawabannya. Nah, oke. Amin. Oke, Amin. lanjut. Dalam sebuah kantor pemerintah, Anda baru saja diterima sebagai pegawai baru. Tugas Anda adalah mengelola administrasi kantor. Suatu hari atasan ini mulai panjang. Suatu hari atasan Anda memberikan tugas untuk menyiapkan laporan penting. Nah, coba kita pakai cara cara cepat lagi dulu. Nah, jangan dilihat di soalnya. Saya menyelesaikan pekerjaan utama terlebih dahulu, lalu membantu rekan kerja setelah pekerjaan utama selesai. Oke, bagus juga. Ya, kedengarannya kita tidak lihat dulu konteks soal. Saya membantu rekan kerja saya terlebih dahulu karena dia sudah sering membantu saya dan saya bisa menyelesaikan. Oke. Saya meminta rekan kerja saya untuk mencari bantuan dari orang lain. Saya meminta rekan kerja saya untuk mencari bantuan. Oke, kayaknya kurangan ya. Cari bantuan. Kurang. Oke. Kurang ya. Karena saya harus fokus pada tugas utama yang lebih mendesak. Saya rasa kurangannya. Tapi disimpan dulu. Kita tidak tahu kontekstualnya ini ya. Saya berusaha menyelesaikan kedua pekerjaan sekaligus agar semua bisa selesai tepat waktu. Ada kata berusaha atau artinya ada effort yang diberikan. Oke, disimpan dulu. Saya menunda tugas. Ini kata menunda. Menunda tugas utama sebentar dan membantu rekan. Karena membantu rekan kerja adalah bagian dari kerja sama tim. Bagus juga. Cuma ada negatifnya di sini menunda. Ini belum dibaca kontekstual toh? Ya, sekarang kita baca kontekstual. Ini kalau pilihan begini, ya, kalau mau cara cepat mungkin agak kurangan ya. Tepat karena masing-masing ada nilai-nilai positif yang diterangkan ya dalam pilihan masing-masing pilihan. Ya. Untuk nomor 7 ini ya mau tak mau kalau ada waktu ya, tapi kalau sudah kepepet langsung saja dilihat. Kalau saya menyelesaikan pekerjaan utama terlebih dahulu, lalu membantu rekan kerja setelah pekerjaan utama selesai. Oke, kedengarannya bagus. Saya membantu rekan kerja saya terlebih dahulu karena dia sudah sering membantu saya dan saya bisa menyelesaikan. Artinya ini dia dahulukan membantu rekan kerja, tapi dia Tinggalkan pekerjaannya. Dia mengindahkan pekerjaannya. Artinya ini kurang bagus kalau saya. Ini saya tidak baca soal ini ya. Saya baru analisis. Saya meminta rekan kerja saya untuk mencari bantuan. Ini tidak bagus. Langsung sorry saya. Jawabannya saya A ya kalau saya. Sekarang kita baca. Langsung saya berani ya. Ya, mudah-mudahan cocok. Kita baca konteks soal. Dalam sebuah kantor pemerintah, Anda baru saja diterima. Kok pegawai baru sini tuh. Pegawai baru itu ya aja macam-macam. Dia bilang seniornya. Tugas Anda adalah mengelola administrasi ya. Kalau di bagian administrasi kantor. Suatu hari atasan Anda memberikan tugas. Atasan kasih tugas ini Pak. Sebagai pegawai baru ya, ingat status kalian, peran kalian adalah administrasi kantor, posisinya adalah pegawai baru. Untuk menyiapkan laporan penting harus selesai dalam waktu 2 hari. Ini kok dikasih tugas. Tugas ini apalagi laporan penting 2 hari lagi. Saat sedang mengerjakan tugas tersebut, salah rekan kerja meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan yang juga mendesak. Ini rekan kerja, ini atasan ini tuh. Atasan yang suruh ini, Pak. Ini rekan kerja. Itu. Walaupun mendesak juga, karena dia mengalami kesulitan teknis. Anda tahu bahwa pekerjaan yang sedang Anda kerjakan adalah prioritas. Ini poinnya. Sudah. Jawabannya adalah A. Ini poinnya. Prioritas. Dan atasan yang suruh ini. Atasan. Dan jika tidak selesai tepat waktu, akan berdampak buruk pada tim. Sudah. Langsung. Jawabannya. Kalau ini, gugur ini toh. Gugur. Ini apa ini? Menyelesaikan kedua sekaligus, terbagi konsentrasinya. Mana ada orang bisa kerjakan. Ini kok di ruangannya rekan kerja, kok di ruanganmu juga terbagi pasti konsentrasinya ini kurangan. Jawabannya adalah alfa. Oke, nomor 8. Ya, bisa toh? Bisa cara cepat toh? Itu kadang-kala itu soal memang panjang. Tetapi kalau dibaca choice-nya itu gampang bisa dilihat langsung. Makanya coba-coba kalau soal-soal panjang coba dibaca choice-nya. Supaya menghemat waktu ya. Manajemen waktunya bagus. Bisa dipakai untuk kerjakan yang lain. Ya, itu. Itu tips lagi yang dari saya. Saya akan memperbaiki kesalahan tersebut meskipun harus lembut dan mengorbankan waktu pribadi karena akurasi lebih penting daripada tepat waktu. Disimpan. Saya akan berkonsultasi dengan atasan untuk mencari jalan tengah antara akurasi dan tenggat waktu yang ada. Ini ada kata berkonsultasi, bagus juga.
Didengar ya. Saya akan mengirim laporan sesuai tenggat waktu dan mencatat kesalahan tersebut sebagai catatan internal untuk diperbaiki di masa mendatang. Oke, saya akan memeriksa seberapa besar pengaruh kesalahan tersebut terhadap hasil akhir sebelum memutuskan untuk memperbaikinya. Dan saya mengirimkan laporan seperti apa adanya karena tenggat waktu lebih penting daripada kesalahan kecil. Mungkin soal ini saya kalian melatih ya, karena kita sudah sampai jam berapa ini? Mungkin anu saja ini mungkin kasih tugas toh, dijawab di grup. Ya, di screenshot dulu. Nah, nanti dibahas di grup toh, karena ini masih terkait dengan profesionalisme. Ya. Oke? Sudah di screenshot? Biar anu ya, biar latihan juga. Biar kita bisa lanjut sampai selesai ini anunya, semua topiknya. Oke, sudah di screenshot? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini juga nomor 9. Jadi nomor 8, nomor 9 dijawab ya. Langsung dijawab di grup nanti. Nanti saya lihat. Ya. Supaya kita anu ya, mengefisienkan waktu karena ini contoh-contoh soal masih yang sama tadi, profesionalisme. Sekarang ini mungkin yang terakhir toh. Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, yang terkait dengan IT. Gitu. Sekarang kita lihat soal 1. Anda bekerja sebagai seorang staf IT di sebuah instansi pemerintah. Tugas Anda adalah mengelola jaringan dari sistem informasi kantor. Suatu hari Anda menerima laporan bahwa sistem jaringan mengalami gangguan. Ini gangguan jaringan toh. Dan beberapa bagian penting dari sistem informasi tidak dapat diakses. Mempengaruhi ini pekerjaan toh. Karena pegawai mau akses ini sistem informasi tidak bisa. Jadi mempengaruhi juga pegawai. Ya. Sementara itu atasan Anda meminta untuk segera menyiapkan presentasi online yang akan digunakan dalam waktu 2 jam. Ini mau mengerjakan ini tapi tidak dapat diakses. Ya. Ya, ini tanyakan nanti pasti sikap ini. Ya. Anda harus memilih untuk fokus memperbaiki masalah jaringan yang berpengaruh pada kinerja kantor atau mempersiapkan presentasi untuk atasan. Ini disuruh memilih ini toh. Pilih kinerja kantor atau atasan. Ini toh. Suruh memilih. Saya akan memperbaiki jaringan terlebih dahulu. Ingat anunya, ini terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ingat ya, ingat. Saya akan memperbaiki jaringan terlebih dahulu karena gangguan tersebut berdampak pada banyak pegawai dan menghambat operasional kantor. Bagus. Nada-nadanya toh, kita dengar. Kita lihat poin B. Saya akan menunda memperbaiki jaringan dan memprioritaskan persiapan presentasi atasan karena itu permintaan langsung dari atasan. Oke, ada juga yang begini kan? Oke, disimpan. Saya akan memberitahu atasan tentang gangguan jaringan dan meminta tambah waktu untuk menyelesaikan keduanya secara bertahap. Oke, bagus. Saya akan meminta rekan di bagian IT lain untuk membantu memberi jaringan sementara saya mempersiapkan presentasi. Oke. Saya akan mencoba mengerjakan kedua tugas tersebut secara bersamaan agar keduanya bisa selesai tepat. Ada kata mencoba. Bagaimana kalau tidak ada selesai biar satu? Ya, kurang bagus toh. Nanti tidak dia mau mencoba kerjakan 2 sekaligus, multitasking ceritanya tapi biar satu tidak ada selesai. Ini enggak meyakinkan ini yang dia kerjakan toh. Ini 2 jam ini, Pak, 2 jam. Sedangkan ini sudah mengganggu pekerjaan pegawai karena gangguan pada jaringan, ya, tidak dapat diakses websitenya misalnya. Atau ada data dari pegawai ada data yang dibutuhkan oleh pegawai. Saya rasa ini langsung dicoret saja ya. Terus apa lagi? B. Saya akan meminta apa? B juga, Pak. Saya akan menunda, Pak. D juga salah di? Ini Ya. repotkan lagi nih orang ini ya, merepotkan orang. Ada pekerjaannya lain kan sudah ada tupoksinya masing-masing. Lagian juga konteks soalnya. Nah, ini kan tugas Anda adalah mengolah jaringan dari sistem informasi kantor. Suatu hari Anda menerima laporan bahwa sistem jaringan. Sementara atasan Anda meminta melibatkan lagi nih, nanti atasan bilang, ini orang melimpahkan lagi pekerjaan yang saya berikan. Ini saya rasa tidak bagus. C. Bagaimana C? Saya akan memberitahu atasan tentang gangguan jaringan dan meminta tambah waktu. Tuh, menyelesaikan keduanya secara bertahap. Ini kok minta tambah waktu ini, sedangkan jelas di sini katakan presentasi online yang akan digunakan dalam waktu 2 jam. Ini kalau presentasinya atasan sama orang-orang penting, orang-orang kenegaraan. Apakah gue tanya itu misalnya presiden,
tunggu Pak Presiden, saya mau selesaikan dulu anu saya ini. Ini presentasi online saya ini dikerjakan sama bawahan saya yang saya suruh. Itu tunggu dulu, kasih dulu saya tambah waktu untuk presentasi online karena yang suruh kerjakan adalah ini. Nggak mungkin itu kau tanyakan kan? Ya, saya rasa ini kurang bagus ya. Ini kan sudah jelas di konteks soal yang akan digunakan adalah waktu 2 jam. Presentasinya penting. Saya akan menunda memperbaiki jaringan dan membuat ini salah juga. Salah. A jawabannya. Kenapa dia prioritaskan ini toh? Salah, artinya dia korbankan salah satunya. Walaupun memang atasan, tetapi ini keduanya ini saling penting. Malahan kalau boleh dipilih ya, ini jaringan ini yang mengganggu semua ini. Bisa saja kalau jaringannya tidak bisa diperbaiki segera ya, misalnya presentasi online-nya menggunakan Zoom meeting, yang notabene menggunakan sistem jaringan yang mendukung, sedangkan tidak ada gunanya juga presentasi. Ya. Jadi saya rasa jawabannya yang benar adalah 5. Yang dapat poin 5 adalah A. Saya akan memperbaiki jaringan terlebih dahulu karena gangguan tersebut berdampak pada banyak pegawai. Ya. Termasuk juga atasan di sini, cuma tersirat. Karena kita tidak tahu ini. Dia presentasinya, dikatakan tak online. Ya. Artinya bisa saja jaringannya terganggu. Ya. Ini karena sistem jaringan mengalami gangguan. Jadi harus diperbaiki dulu. Yang urgent. Jadi ada namanya prioritas yang mesti didahulukan ya. Itu. Soal nomor 2. Anda bertanggung jawab untuk pengelolaan data di sistem informasi interaksi tempat Anda bekerja dalam suatu proyek. Anda menemukan bahwa data yang Anda diunggah ke sistem memiliki beberapa inkonsistensi. Ada kata in ya. Berarti tidak konsisten ini. Inkonsistensi. Oke, ingat ya. Namun karena mendesak waktunya, tim Anda menyarankan untuk segera mengunggah data tersebut agar proyek berjalan sesuai jadwal dan memperbaiki data di kemudian hari. Bagaimana Anda menghadapi sikap ini ya? Hadapi situ. Saya akan menunda unggahan data hingga semua inkonsistensi diselesaikan karena data yang salah bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Oke, disimpan. Saya akan berkonsultasi dengan tim untuk melihat sejauh mana inkonsistensi tersebut berpengaruh terhadap hasil akhir. Oke, disimpan. Saya akan segera mengunggah data sesuai saran tim agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. D. Saya akan meminta tambah waktu kepada atasan untuk memperbaiki inkonsistensi data sebelum melakukan unggahan. Saya akan memperbaiki inkonsistensi yang paling krusial saja. Yang paling krusial saja. Agar unggahan data tetap bisa diselesaikan tepat waktu. Saya rasa kurang bagus ya. Ada kata yang krusial saja. Gitu. Terus apa lagi? D. Saya akan meminta tambah waktu. Oh, berani minta tambah waktu sama atasan. Beraninya itu. Nah, ini saya rasa salah. Saya akan segera mengunggah data sesuai saran tim agar proyek ya, sesuai jadwal dan memperbaiki kesalahannya. Oke. Saya akan berkonsultasi dengan tim untuk melihat sejauh mana inkonsistensi tersebut pengaruh terhadap hasil lain. Saya akan menunda unggahan data hingga semua inkonsistensi diselesaikan karena data yang salah bisa menyebabkan. Ingat ya, ini saya garis bawah tadi, inkonsistensi. Hati-hati ya. Kalau mengunggah sesuatu atau konten di sistem yang memiliki beberapa inkonsistensi atau kesalahan, ya tidak sesuai, terjadi kesalahannya, itu bisa saja kita menyebar hoax, menyebar berita atau menyebar informasi yang bisa merugikan. Ya, bukan cuma orang lain, reputasi institusi bisa dirugikan. Ya, apa jawabannya yang benar? Apa? Alfa ya? Ya, kalau ini kan saya akan berkonsultasi dengan tim melihat sejauh mana. Sedangkan ini kan dikatakan tim Anda menyarankan untuk segera mengunggah data tersebut agar proyek berjalan dengan waktu. Kita tidak tahu ya sejauh mana. Ya, saya akan berkonsultasi dengan ini membutuhkan waktu lagi kan? Berapa tadi dibilang KPK? Kenapa? Dengar 46. Ada mau ditanyakan deh? Aku tanya kembali kan 80 di sini kulihat 86. Halo? Ada mau disampaikan? Silakan. Saya akan segera mengunggah data sesuai saran tim agar proyek tetap berjalan. Nah, ini datanya inkonsistensi. Berarti jawabannya adalah A.
Alfa. Ya. Jadi saya akan menunda unggahan data hingga semua inkonsistensi terselesaikan karena data yang salah bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Itu jawabannya ya. Kenapa, Dek? Ada masalah? Ada? Bajikan dan Oh ya, oke. Nomor 3. Anda bekerja sebagai tenaga administrasi di bagian layanan informasi publik. Salah satu tanggung jawab Anda adalah menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang mengajukan layanan melalui sistem online. Suatu hari, sistem yang Anda kelola menerima permintaan data pribadi dalam jumlah besar. Ya, dari pihak lain yang mengklaim sebagai mitra resmi. Nah, ini ada kolaborasi itu. Namun, Anda belum menerima konfirmasi atau pemberitahuan resmi dari atasan terkait permintaan tersebut. Bagaimana sikap Anda? Ini ada kata pemberitahuan resmi dari atasan. Belum ya, belum diterima. Bagaimana sikapmu? Sedangkan ini ada permintaan data dari pihak yang mengklaim sebagai mitra resmi. Itu Anda di bagian administrasi. Nah, ini saja ingat 3 poin ini. Terus sikap apa? Apa jawabannya? A. Alfa. Ada pendapat lain? Nah, dilihat ya. Saya akan menunda. Oke, hapus. Saya akan menanyakan kepada pihak meminta data untuk memberikan dokumen resmi yang membuktikan permintaan mereka sebelum memberikan data. Siap. Nah, ini kan belum dikatakan sini. Anda belum menerima konfirmasi resmi dari atasan. Nah, jangan. Nggak usah. Kalau tidak ada dari atasan, jangan juga. Hati-hati ya. Kebocoran data ini baru-baru kita. Ya kan? Kemarin kebocoran data dari Kementerian Kominfo kan. Hati-hati. Saya akan memberikan data tersebut dengan catatan pihak yang meminta. Jangan, bos. Saya akan menolak permintaan data tersebut sampai ada instruksi langsung dari atasan. Oke, disimpan toh. Saya akan meminta konfirmasi kepada atasan terlebih dahulu. Ini bagus. Saya akan meminta konfirmasi sebelum memberikan data. Dibandingkan ini toh. Jangan ditolak juga orang. Sempat baru OTW anunya, konfirmasinya. Nah, oke. 5 ya. Ada yang berpendapat? Silakan. Dadah. Oke. Nomor 4. Anda bekerja sebagai operator sistem di sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola data sensitif. Suatu hari Anda menerima laporan dari salah satu pengguna bahwa terdapat potensi kebocoran data. Ingat ya, potensi kebocoran data pribadi. Melalui akses sistem yang digunakan, Anda segera memeriksa sistem dan menemukan celah keamanan kecil. Sementara itu, keamanannya kecil toh. Sementara itu ada tugas lain yang mendesak terkait penyusunan laporan harian yang harus diserahkan kepada atasan. Ada laporan harian ini, minta bos kah? Ya toh? Apa yang Anda lakukan? Apa jawabannya? Apa? Kita lihat. A. Segera B. memperbaiki celah keamanan. Oke, simpan. B. Ada pendapat lain? B. B. Oke. Ada lagi? B. Apa? Ada pendapat lain? Ya, kita lihat E dulu ya. Memperbaiki sebagian celah keamanan. Sebagian kita perbaiki. Ada ingat ya? Hati-hati. Banyak itu soal-soal mengecoh. Memperbaiki sebagian celah keamanan. Ini hati-hati kebocoran ini kan dikatakan sini potensi kebocoran data pribadi. Ini cuma sebagian yang diperbaiki, sebagian celah keamanan dan menyelesaikan. Artinya tidak tuntas pekerjaannya kalau itu sebagian yang diperbaiki. Nah, salah ya? Oke, B, kita lihat B. Menyelesaikan laporan harian terlebih dahulu dan baru memperbaiki celah. Ini kan potensi kebocoran data pribadi. Ingat, topik kita tadi di awal adalah teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan TIK. Ya. Jadi jangan, walaupun atasan, ya, jangan dahulukan itu. Ya, jadi yang benar adalah kita lihat D meminta rekan kerja. Ya, dan menginformasikan kepada atasan mengenai celah keamanan dan minta prioritas mana yang harus dikerjakan. Artinya meminta pendapat atasan. Oke, disimpan dulu. A-nya, segera memperbaiki celah keamanan sebelum masalah semakin meluas dan menunda laporan harian meski berisiko tidak tepat waktu. Antara A, menyelesaikan laporan harian tepat waktu. C, menginformasikan kepada atasan mengenai celah keamanan
Kalau kita informasikan sama atasan, ini kan dikatakan di sini suatu hari Anda menerima laporan dari salah satu pengguna bahwa terdapat potensi kebocoran data melalui akses sistem yang digunakan. Ingat ya, konteks soalnya ini terkait dengan teknologi informasi. Anda ini posisinya sebagai operator sistem informasi ya. Ini di instansi pemerintah ya, bukan instansi apa ini, pemerintah ini. Ya, anggaplah kalian kerja di bagian Dukcapil misalnya, yang bertanggung jawab mengelola data sensitif. Ingat ya, banyak sekali peran Anda di sini, data sensitif. Di instansi pemerintah, ya, hati-hati. Kalau data sensitif itu berarti pasti datanya rahasia. Ya, itu tidak boleh sembarang keluar itu. Ya. Jadi ini dikatakan di sini ada potensi kebocoran data. Berarti diselamatkan dulu adalah data sensitifnya orang. Karena dikatakan sini jelas data sensitif. Kalau poin C, ya, menginformasikan kepada atasan mengenai ini kan sudah jelas bahwa data sensitif ini Pak, ya, data sensitif. Apalagi kalian bekerja di instansi pemerintah, nanti reputasinya instansi pemerintah ini jelek. Kalau Anda tidak mengelola segera mungkin karena ini data sensitif dan memang ada laporan bahwa terjadi kebocoran data ya. Ada mungkin hackers, ya. Jadi tidak usah ini memakan waktu. Ya, jangan ini. Ini C menginformasikan kepada atasan, jangan informasikan lagi. Jadi jawabannya adalah A, alfa ya, kalau saya. Karena segera memperbaiki celah keamanan, oke, good. Sebelum masalah semua ini, hati-hati ya. Nanti takutnya data pribadi tersebut bisa disalahgunakan oleh orang dan merugikan orang lain. Ya, itu terkait dengan banyak bisa banyak bisa kerugiannya. Misalnya dari institusi atau pemerintah itu reputasi pertama bisa dituntut secara hukum, ya. Anda kena, atasan kena, ya. Terus dari segi pengguna user bocor datanya, ya, pasti kerugian material. Jadi banyak bisa dianu. Kalau ini laporan harian mungkin ini kan cuma laporan harian, ya. Lebih banyak efek ya. Jadi ini soal penuh dianalisis ya. Yang mana lebih banyak efek atau kerugian yang ditimbulkan, ya. Yang mana ini salah satunya apakah memperbaiki celah keamanan atau menunda laporan harian. Ya. Jadi poin yang A adalah yang paling benar. Ini butuh analisis yang dalam ya. Oke. Soal nomor 5. Ayo dicoba-coba jawab. Apa? Coba kayak begitu analisisnya. Coba siapa? Ibu Fatima. Fatima sama. Ayo. Ya ganti-gantian sama yang lain. Berapa orang ini kah? Masih ada di semua anunya. 10 orang. Ya coba Ibu Fatima. Ayo. Ayo Ibu Fatima. Coba dibantu dianalisis. Tes. Siapa? Siapa yang bisa? Apa jawabannya? Ayo berani. Nah, coba dianalisis. Ya. Sisa 3 soal toh? Ayo. Ayo, berani. Apa? Coba kita pakai cara cepat lagi ya. Saya segera menginformasikan kepada masyarakat bahwa sistem sedang mengalami gangguan dan memperkirakan waktu perbaikan yang diperlukan. Saya segera menginformasikan. Oke. Saya fokus memperbaiki sistem tanpa langsung dicoret nih. Ada kata tanpa. Saya menghubungi tim IT lain untuk kurang bagus ya. Saya memberikan alternatif sementara kepada masyarakat, misalnya dengan memberikan akses data melalui email atau platform lain sambil menunggu perbaikan selesai. Saya memberikan alternatif. Kita tidak tahu konteksnya ini ya, jadi simpan dulu. Saya menyelesaikan perbaikan sistem dengan cepat tanpa terlalu memperhatikan keluhan, Mas. Ada kata ini toh, tidak diperhatikan keluhan masyarakat. Karena prioritas saya adalah memulihkan sistem. Walaupun memang konteks soalnya ini terkait dengan teknologi informasi, tetapi teknologi informasi ini erat hubungannya dengan pelayanan publik. Ya, banyak sekarang pelayan instansi, institusi
Sekarang pelayanan publiknya itu berbasis TI, teknologi informasi. Jadi jangan, kalau ada keluhan masyarakat harus, ini saya rasa tidak bagus kerjanya, tanpa terlalu memperhatikan. Jadi ini belum dibaca konteks soalnya, belum dibaca. Antara A dengan C, D. Sudah enak kan? Sudah eliminasi B, C, E. Sekarang kita baca soalnya. Tidak mengganggu yang lain toh. Anda bekerja di bagian pengolahan data publik pada instansi pemerintah. Tugas Anda adalah memastikan sistem formal berjalan lancar dan dapat diakses. Ini poinnya. Dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Berarti cocok ya? Sudah salah tadi. Ini tanpa memperhatikan keluhan. Suatu hari sistem Anda kelola tiba-tiba mengalami gangguan teknis yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses data yang mereka butuhkan. Anda sadar bahwa masalah tersebut bisa memakan waktu berjam-jam untuk diperbaiki. Sementara masyarakat terus mengajukan keluhan dan memerlukan akses data yang secepat. Kita lihat D A ya. jawabannya, Pak. Apa? D. Jawabannya? D. Delta. Oh, delta. Oke, delta. Ya, kita lihat dulu A toh. Saya segera menginformasikan kepada saya bahwa sistem sedang mengalami gangguan dan memperkirakan waktu. Kita lihat D, saya memberikan alternatif sementara kepada masyarakat, misalnya dengan D ya. Ini alternatif. Ini poinnya ya. Alternatif sementara. Karena kan ini di sisi lain juga. Pertama, sistem ada kalau tiba-tiba gangguan teknis, menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses. Sedangkan di sisi lain, masyarakat juga mengeluh. Karena akses data, dia meminta akses data secepatnya. Jadi kita kasih alternatif. Ya, kita kembalikan ke masyarakat karena pelayanan kita ini kepada masyarakat ini konteksnya soalnya. Jadi saya memberikan alternatif sementara kepada masyarakat, misalnya memberikan akses data melalui email atau platform lain sambil menunggu perbaikan selesai. Jadi jangan sampai cuma gara-gara aplikasi yang satu ya itu terganggu, kita tidak bisa melanjutkan pelayanan misalnya. Kan bisa misalnya WA-nya terganggu atau emailnya terganggu bisa pakai WA misalnya. Ya. Jadi kita kasih alternatif. Kalau masyarakat setuju ya, oke, lanjut. Tapi kalau masyarakat tidak setuju ya, sampaikan bahwa silakan menunggu. Tidak apa-apa. Ya. Itu. Saya rasa masyarakat pasti menerima ya, apalagi kita kasih alternatif. Ini kuncinya, poinnya. Kalau ini saya kira menginformasikan bahwa sistem sudah. Ini kan mau cepat ini, salah. Oke. Ya, jawabannya adalah delta. Yang 5 ya. Oke, 6. Coba dijawab 6. Sisa 2 nomor lagi. 6 dengan 7. Nah, toh. 6. Ayo, coba-coba Ibu Fatimah. Ini bagus nanti. Mudah-mudahan bagus nilainya toh semua. Amin. Amin, amin. Oke. Ayo dicoba-coba. Ayo, berani Ibu Fatimah. Ayo. Ayolah. Ayo, berani. Senomor ini. Oke, nomor 6. Sebagai seorang analis data, Lia bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang berkaitan dengan kinerja. Lia ingin memastikan data yang dihasilkan akurat, valid, kredibel, dan relevan. Ingat ya. Datanya ini betul-betul data sempurna ini. Gitu. Oke. Ingat ya, datanya ini betul-betul data yang betul-betul data ini. Data yang profesional ini ya. Akurat, valid, reliable, dan relevan. Bagaimana cara Lia menjaga kualitas data tersebut? Menggunakan sumber data terpercaya dan terbaru, serta menghindari data tidak lengkap atau tidak konsisten. Oke. Menggunakan canggih dan terintegrasi untuk menyimpan mengolah data. Ya, bisa juga. C. Menggunakan hukum yang berlaku dalam menggunakan dan memegang data serta menghindari penyalahgunaan. Salah di? Iya. Kurang tepat ya. Iya. Coret memang ya. Eliminasi yang salah. Yang tidak bagus. D. Menggunakan metode yang sesuai standar dan teruji. Standar teruji dalam mengolah dan menganalisis data serta menghindari kesalahan analisis. Oke, disimpan dulu toh. Menggunakan format dan media yang informatif dalam menyajikan data serta menghindari kesimpulan yang tidak logis. Apa jawabannya? A. Alfa. Iya. Alfa ya. Oke, dilihat. Dan dia minta akurat, valid, relevan, dan reliable ya. reliable. Reliable dan relevan. Ingat ya konteks soalnya. Ini Lia ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data yang berkaitan dengan kinerja. Ya, data ini adalah data
yang dihasilkan harus akurat, valid, dan reliable dan relevan. Kalau A, menggunakan sumber data terpercaya dan terbaru serta menghindari data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Kalau B, menggunakan alat canggih dan terin untuk menyimpan. Kayaknya kurang aneh ini ya, kurang mengena dengan konteks soal permintaan soalnya. Ini kan dia cuma minta dia harus pastikan bahwa data dihasilkan itu akurat, valid, dan reliable. Tidak ada hubungannya dengan menggunakan alat canggih dan terintegrasi untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses data serta menghindari kerusakan data. Ini tidak ada hubungannya ya? Ya. Oke, setuju ya? Oke. Sedangkan D, menggunakan metode yang sesuai standar dan teruji dalam mengolah dan menganalisis data serta menghindari kesalahan analisis. Oke, disimpan dulu ya, karena ada hubungannya dengan valid, valid, reliable, dan relevan. Akurat, valid, dan reliable. Ini hubungannya dengan D. Menggunakan format dan media informatif. Ini saya rasa ini tidak ada hubungannya juga ini. Ini yang dia mau pastikan adalah datanya itu harus akurat, valid, reliable, dan relevan. Antara D dengan A ya. Kalau sumber data terpercaya dan terbaru, itu kurang mengena sebenarnya dengan istilah ini, akurat, valid, reliable. Ini mungkin yang mengena, relevan. Ya, menggunakan sumber data terpercaya dan terbaru. Relevan, artinya relevan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Artinya bisa digunakan dimanapun ya, dimanapun. Artinya relevan ya, relevan. Kalau poin valid, terpercaya dan terbaru, valid, akurat, terpercaya, serta menghindari data yang tidak lengkap dan atau tidak konsisten. Ada anu juga soal anunya ini ya, tidak tulisnya ya. Kalau D, menggunakan metode yang sesuai standar dan teruji dalam mengolah. Dikatakan sini dia bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, ini mengolah, menganalisis data, serta menghindari kesalahan analisis. Outputnya adalah harus dihasilkan data yang akurat. Kalau saya lebih condong pilih yang D ya, poin 5. Kenapa? Karena lebih nyambung dengan konteks soal. Ini kan ini kan dikatakan di sini dia bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang berkaitan dengan kinerja. Ya toh? Artinya outputnya nanti untuk menghasilkan data yang akurat, valid, reliable, dan relevan harus menggunakan metode yang sesuai standar dan teruji. Ada jelas anunya, jelas di sini katakan standar dan teruji. Ya, karena dikatakan sini menghasilkan ya, data yang dihasilkan harus akurat di sini, valid. Kalau mau akurat, valid, reliable, dan relevan, kita gunakan metode sesuai dengan standar dan teruji dalam mengolah dan menganalisis data. Ini nyantol dengan ini. Ya, menganalisis data, mengolah data. Kalau kita olah data harus ada pengumpulan data dulu kan? Ya. Kalau A-nya menggunakan sumber data terpercaya dan terbaru. Saya rasa kurang relevan dengan konteks soal. Serta menghindari data yang tidak lengkap. Ini apa ini maksudnya data yang tidak lengkap? Ini masih mengambang pilihannya ini ya. Masih mengambang. Ini butuh analisis ini anu. Kalau saya pilih D ya. D. Lebih mengena dengan konteks soal. Ada pertanyaan? Apa? Satu lagi. Ada pertanyaan? Ada mau menanggapi? Terkait ini soal ada masukan? Nggak ada ya? Oke.